berat badan saya. Jadi di hari ke lewat 7 hari, hari ke-8 malah saya makan pelan-pelan. Nah, dikasihlah obat ini dari Adamali dok, paracetamol sama inilah emang kepala saya pada saat itu. Oyong-oyong lah ya. Ada juga ranitidin, ada lah obat yang lain dok kan, lambung, obat racun gitu lah dok kan itu. Jadi memang, tapi saya kesini dok, 3 hari 4 hari ini kayak pusing saya balik Padahal pusing lagi. Selera dok. Makan selera. Kadang-kadang kan dok, sekarang ini kalau pakai skincare skincare itu dok, bintang. Tapi dia dari sini menjalan ke sini kayak dok. Bisa pagi ke sini, bisa ke sore, kayak pindah lah. Oke, kepalanya keliling lah ya. Iya, tapi dengan obat ini dok, saya makan langsung 2. Agak bisa. Kadang, tapi nggak menyembuhkan total. Kadang sembuh, kadang enggak. Iya dok. Nah tapi dia kalau sembuh pun sedikit lah dok. Kalau sampai 2 saya makan kan, paracetamol 1 apa. Jadi ini dok, saya takutnya kayak mana gitu dok. Saya takutnya apakah obat trombosin atau gimana, karena pada saat saya pulang dari Adamali, dokter penyakit dalam, kalau dokter kayak mana Adamali ya kan, koas yang baik saya nyuruh pulang koas. Dokter yang Anissa, dokter penyakit dalam sana cuma sekali lah datang, cuma bilang Bu, trombosit ibu tinggi ya, cuma udah naik, rendah. Setelah itu nggak ada lagi datang, sampai saya pulang semua nggak lagi datang. Belum berapa itu berarti? Ini dok, di bulan 10 tanggal 6 lah saya mulai Adamali, tanggal 8 lah, kalau dok. Nyeri kepala ya? Dok, dari Adamali lah itu dok. Trombositopenia, oke. Oke. Udah menikah ya? Udah dok. Anak SMP kelas 3 paling besar. SMP kelas 3 ya. Jadi udah dilakukan MRI brain, udah normal dok, kan? Udah normal. Scanning pun normal dok. Scanning pun normal. Saya 24.000, pas saya pulang lagi nggak ada diperiksa ke Mbak ulang. Saya naik atau gimana nggak tahu saya dok. Ini bulan 10 ya? Iya, tapi yang nyuruh saya pulang itu dokter saraf. Dokter penyakit dalam sampai saya pulang nggak datang-datang. Tapi kalau total mulai sakit udah ada setahun, berarti 8 bulan, berapa bulan? Kalau yang untuk sakit kepala kali dok, yang bisa disembuhkan tuh 5-6 bulan. Parame itu lah dok. 6 bulan sakit kepala terus ya? Saya makan obat kepala parame itu kurang lebih 4-5-6 bulan gitu lah dok. Sembuh pertama dok, tapi mau 1 hari itu 3-4 tahun dia saya makan. Apa 1 minggu. Tapi pada saat saya kumat itu dok, tanggal 6 bulan 10 itu memang nggak bisa dok. Sampai saya 2 tablet parame nggak mempan. Kepala dipukul-pukul. Makanya ini saya di Mitra Medika dikasih juga, nggak mempan pada saat itu. Di Adamali bereaksinya dok, udah hari ke 5 lah saya bereaksi udah nggak enak. Kalau mau saya makan, biasalah udah bisa, cuma lemas pada saat itu. Saya kasih vitamin darah putih, ada vitamin itu agak lumayan ini dok kan, agak enak 5 hari, cuma sempat saya seminggu tuh nggak enak, lemas kan dok. Cuma yang saya apakan kesini saya keluhan saya dok, kok kayak memang nggak berat kali sih dok, tapi kok berulang-ulang gitu loh dok. Sakit kepalanya ya? Iya, mau pagi dok mau bangun tidur kan dok, sebelah mau saya paksakan dok, namanya mama makan dok, ngapain nah itu ya kan, paksa makan dok jam 5 pagi kan nggak tidur, mau saya dokter bangun gara-gara sakit kepala. Selama 3-4 hari lah dok, saya makan 2, kadang sembuh, kadang enggak. Sudah dok, saya bingung. Apalagi obat saya makan nggak ngerti lagi saya dokter. Bangun tidur mah agak susah. Tidur pun payah ya? Takut mati? Takut lah, anak masih kecil dok. Oh, anak masih kecil-kecil. Kalau bapaknya kawin lagi. Enak lah ya? Enak lah ya? Bapaknya enak saya, anak saya kasihan. Negatif kali pikiran kakak pula. Yang kakak pikirnya kalau mati istriku aku senang gitu lah ya. Rata-ratanya itu dok. Iyalah aku. Kan rata-rata kan. Jadi kalau mati lah istriku senang lah aku ya. Enggak semua dok. Kok enggak semua? Tapi sekian persen rata-rata kalau sudah meninggal mamanya, anak yang kasihan. Rata-rata sih. Tapi sih sebenarnya kalau bisa jangan kan gitu dok. Kalau bisa. Puji Tuhan kalau jangan kan dok. Cuma kita jagakan anak ya dok, pertama kasihan anak-anak masih kecil butuh kita masih itu ya dokter. Makanya bapak ambillah sini aku bilang. Anak-anak butuh apa dari mamanya? Butuh kasih sayang, perhatian dok. Oh, kasih sayang, perhatian. Iya, dibesarkan. Oh, sekarang jujurlah kakak. Udah 8 bulan ini siapa yang kakak perhatikan? Diri kakak atau anak kakak? Anak memang. Anak? Kayaknya pulang sama saya. Makan saya, tidak terkontrol dulunya.
Jadi Iya. mana lebih banyak kakak perhatikan? Anak. Anak. Iya. Kalau yang sebenarnya harus saya, cuma ya saya lakukan ke lapangan itu kadang saya kurang dengan diri saya perhatian, saya sendirinya gitu. Bukannya kakak selalu mengeluh sakit kepala? Ah, Berarti siapa yang diperhatikan? Kalau yang mengeluh siapa? saya dulu. Jadi? Tapi jalan keluar dari suami nggak ada, cuma ya udah makan obat apa yang dokter. Oh. Nggak ada istilahnya. Ya ujung-ujungnya kan kita juga dok istilahnya. Kayak inilah saya berobat sendiri dok. Gitu contohnya kan dok. Ya mau kayak mana bilang. Gak kecewa sama suami? Enggak sih, enggak dok. Enggak ya. Cuma merasa nggak dikawaninya lah ya. Iya istilahnya kayak mana ya dok ya. Mungkin ya sifat suami beda mungkin harus Wonder Woman gitulah istilahnya. Kerja iya, ngurus anak iya, ngurus gitu. Yang suruh siapa? Jadi Wonder Woman? Ya tidak, ya memang kewajiban dokter. Siapa yang bilang wajib? Itu anak. Supaya anak bisa hidup gitu. Ya kasih sayangnya jangan dulu dok. Kasih sayangnya. Iya. Sedangkan kakak aja merasa nggak disayangi. Merasa disayangi nggak? Sayangi sih dok. Siapa yang sayangi kakak? Anak. Kayak mana anak bisa nyayangi ibunya? Kalau suami iya dok. Heeh. Waktu Om Nami pun dijaga dok. Cuma memang saya aja memang kurang dengan diri saya, kurang perhatian dengan kesehatan saya, itu saya akui. Kurang perhatian. Kalau Lalu saya capek kerja, kadang makan lupa, sampai di rumah baru makan sore. Siang nggak makan, saya akui. oke. Jadi kenapa kakak masih hidup sampai sekarang? Ya demi apa ya? Ya untuk anak-anak lah dok, untuk suami dan anak-anak lah istilahnya. Untuk orang tua, gitu, untuk keluarga lah. Untuk keluarga. Iya. Jadi kalau nggak ada kakak matilah semua itu. Enggak lah dok. Jadi, tapi kok demi hidup kakak demi hidup orang itu gitu? Ya sebenarnya untuk diri sendiri. Cuma kan gimana ya dok ya? Sebenarnya kita menyayangi diri kita sendiri yang itu sebenarnya sebelum menyayangi orang lain atau anak seharusnya. Cuma kan kadang gimana ya, lupa dengan diri sendiri. Kita tuh butuh istirahat, butuh makan. Jadi kalau gitu kenapa kakak masih hidup? Nggak tahu dok. Nggak tahu kan? Dari mana hidup kakak itu? Dari Tuhan lah dok. Oh, jadi kenapa nggak tahu jawabnya kenapa masih hidup? Dari Tuhan semuanya dok. Oh, dari Tuhan. Dari terus tadi kakak takut Takut mati. hidup kakak punya siapa? Tuhan. Punya Tuhan. Tapi kakak takut mati. Takut, Dok. Kok takut? Ya kalau takutnya sih semuanya matinya orang. Apapun dasarnya semua matinya. Kembali ke tangan Tuhan. Semua pasti ada. Tapi ada manusia yang takut mati. Ada. Inilah. Kalau takut mati berarti apa? Saat ini ya dok maksudnya takut. Oh, saat ini takut. Iya. Kapan nih nggak takutnya? Ya tunggu anak-anak berhasil saat. Besok. Nggak tahu tak kapan dok. 10 tahun lagi. Nggak tahu lah. Pertanyaanku, Tergantung Tuhan, tergantung Tuhan. Dok. Siapa tahu kakak masih hidup besok? Tergantung Tuhan. Jadi kok takut mati? Terserah Tuhan lah jadinya. Tuhan lah yang pasrah. Sama saya pasrah sama Tuhan. Pasrah. Pasrah apa ikhlas? Pasrah dan ikhlas. Pasrah dan ikhlas. Nah itulah dok. Sekarang. Ya untuk kemudian pun ya saya sama Tuhan lah saya serahkan gitu. Sekarang. Iya, sampai terus lah dok. Ya kemana tahu kita sampai terus kapan? Sekarangnya pertanyaannya. Sekarang nggak Boleh sampai. mati sekarang? Ya kalau memang terbaik untuk Tuhan, Tuhan pasti ngasih terbaik untuk anak saya dan untuk keluarga saya. Gitulah. Supaya bisa lega pikiran itu. Karena ngasih terbaik Tuhan. Apapun ceritanya, Tuhan akan punya rencana indah nantinya. Siapa sumber hidup kita? Tuhan Yesus. Siapa sumber hidup anak-anak? Tuhan Yesus. Siapa sumber hidup suami? Tuhan Yesus. Siapa sumber hidup kakak? Tuhan. Jadi bukan mesti ada kakak, Iya betul. baru orang itu hidup. Kalau awam pikirnya sebenarnya saya. Jadi kalau kakak udah masih hidup, kita Kuasa Tuhan. terima saja. Iya. Apa? Terima? Terima dengan ikhlas. Iyalah. Kalau Tuhan ambil boleh, Ya boleh mama memang udah karena punya Tuhan. hidup kita untuk Tuhan. Iya, bisa. Iya betul. Apa perasaannya sekarang? Tenang nggak? Iya puji Tuhan ada. Bahwa kita siap apapun kata Tuhan kita siap. Jadi tidak takut mati lagi. Iya. Tuhan punya rencana. Iyalah. Kalau Tuhan punya rencana, kakak ikut bisa punya rencana. Gak bisa. Sempat ada 2 rencana kayak mana? Gak bisa. Memang Tuhan segala apapun Tuhan di atas. Kacau kan? Iya.
Iya, yang sekarang selama ini kakak lakukan? Iya, gimana ya? Kakak rencanakan kan? Iya. Istilahnya pada tua sudah menentukan mana yang Awak ikut-ikutan. terbaik. Sosok ini. Sosoknya. Mantap. Cuma gini. Ini kan trombositnya turun. Iya, apa mereka promosi itu? Nah, ini kebetulan ada infeksi juga kakak di saluran kencing. Ini ku tengok nggak ada diperiksa, dia ada mali. Sejak kapan pun belum pernah diperiksa kakak. Iya, Dok. Jadi kemungkinan besar ini kan udah lama. Iya, 1 bulan lah, Dok. Nah, jadi kalau memang mau, sekalian nanti kita cek udah berapa trombosit kakak. Tapi harus opname 3 hari. Mungkin lagi ya, Dok. Baru aku bisa menentukan ini gimana sebenarnya. Nggak semua trombosit turun itu langsung diobati. Iya, betul, Dok. Nah, ini ku tengok udah langsung diintervensi sama sana, langsung dapat metilprednisolon kakak. Iya, betul itu katanya, Dok. Mereka promosi. Iya, Bapak itu ngomong. Iya. Padahal sebenarnya mungkin indikasinya itu kapan diberikan metilprednisolon itu ada. Yang pasti yang harus diobati dari kakak dengan turunnya trombosit ini tadinya adalah depresi kakak itu. Ketakutan, rasa was-was, Yes. cemas. Ya, itu akan mengakibatkan hormon stres kakak tinggi. Itulah yang membuat umur trombositnya jadi pendek. Maka ketika dihitung dia trombositnya, turunlah dia. Bukan dari faktor makanan gitu aja, Dok, ya. Nah, Dari sedikit pikiran nih juga, itu. ya. Paling besar faktor stres kita. Memang setuju saya, Dok, ya. Akhir-akhir ini memang ada pikiran saya pribadi, ada saya aku itu memang mungkin terlalu beban kali. Kak, saya prinsipnya apalagi masalah beban keluarga, apalah masalah ini. Saya sendiri gitu, Dok. Sendiri. Gak mau bebani selain dari Tuhan berdoa atau gak mau bebani istilahnya gak mau cerita sama orang Nah, gitu. itulah dia. Gak sama-sama istilahnya gini, Dok. Mungkin pikiranku saya tuh selama ini kayak dokter bilang betul juga. Selain berdoa memang selalu itu, Dok, kan, puji Tuhan. Cuma kalau aku bilang betul sama suamiku, memang ada jalan keluar. Jadi itu prinsip saya yang lain gitu jadinya, Dok, kan. Udahlah aku sendiri aja lah nangani apa ceritanya. Saya sendirilah mencari jalan itu. Itu aja nih, Dok. Memang berapa hari ini saya punya beban pikiran, memang sih gak berat kali, Dok, bisa lah diatasi, cuma mungkin itu yang mengatasi langsung satu memang anak saya, kelakuan guru saya yang paling besar ini Buru, anak perempuan. iya, perempuan guru Kenapa? sudah makin melawan gitu, bukan bilang istilahnya keras, Dok, jadi karena nangis saya, Dok, gitu kan, istilahnya kalau saat dia melawan apa gitu, saya nasihati, tunggulah boleh gitu, Dok, jadi saya merasa nangis gitu. Memang ada depan dia saya nangis, tapi pada saat saya di kereta pas saya apa gitu sempat saya, Dok, memang udah spontan dulu saya pedamkan gitu, sempat saya maaf ya, Dok, ya mungkin saya tampar sekali, udah melawan kali, Dok, udah melawan, memang udah saya benam lah di sini, Dok, kan, Dok, pagi-pagi mau sekolah menjawab lah dia, Dok, gitu lah, Dok, jadi mungkin dia spontan situ mungkin reaksi saya kan, Dok, saya tampar sekali pada di SMP ini, Dok. Cuma saya nyesalnya selama ini saya nggak pernah nampar dia, memang itu loh, Dok, saya kumpul-kumpul, saya antar ke sekolah naik kendaraan saya, pas saya kendaraan di tengah jalan itu mungkin itulah, Dok, kita udah bilang stres kan, nangis tanpa sadar saya nangis, Tuhan kenapa anak saya nggak makin SMP kok makin ini nangis, itu mungkin beban juga kan, Dok. Nanya Tuhan tapi yang ditanya anak kakak gitu. Kenapa anakku kayak gitu? Iya, kapan sadarnya Tuhan? Oh, kapan sadarnya? Oh, nggak dibilang Tuhan, mamanya udah sadar. Kayak mana, Dok? Ya aku bingung mengurus anak remaja seperti itu, memang bingung lah, Dok, mungkin masih labilnya dia. Menurut kakak yang salah siapa? Saya. Oh, bagus. Iya. Nah, itu kalau itu udah bagus lah. Kalau sadar, Salah. iya, tanggung jawab kakak yang memang agak lalai. Iya, betul. Jadi gini, anak-anak yang mereka perlukan adalah kebahagiaan. Siapa yang bertanggung jawab memberikan kebahagiaan kepada anak? Orang tua. Sekarang jujur-jujurlah. Kakak udah bahagia belum sebagai orang tua? Ya, belum sempurna kali lah, Dok. Jawabnya belum bahagia. Belum. Maka orang tua yang belum bahagia tidak akan mungkin bisa membahagiakan anaknya. Kalau anak kurang bahagia, yang terjadi apa? Anak akan memberontak. Kalau dia tahu bahwa orang tuanya itu membahagiakan dia, mana ngapain pula dia berontak? Tapi Ya. cara membahagiakan gimana, Dok, saya? Istilahnya mungkin apa salah didik, Dok? Istilahnya Cara membahagiakan? perhatian udah. Kakak dulu bahagia. Iyalah. Ini kakak pun tak bersyukur sama hidup ini. Walah, hidup lagi capek-capeknya. Kalau sama anak saya pikir
Udah kemana kewajiban saya udah inilah gitu, pikiran saya sayang apa semua gitu. Iya. Ini bilang diri Diri sendiri kakak gitu. dulu, bahagiakan diri kakak dengan apa adanya. Ini enggak, pikiran kakak pun negatif. Bersyukur. Suami kalau nanti kakak kalau meninggal suami kawin lagi, gimana? Kata-kata orang ya kan dok, kadang gitu ya kan. Iya, tapi kakak percaya. Ya. Kata orang itu ya apa dikikutan kan. Padahal tentu kenyataan untuk suami gitu ya kan. Udah, Iya. nanti minta maaf langsung sama anak kakak. Iya, iya. Itu udah sangat berfatal itu kalau sampai Nangis saya tuh. tangan kita Iya. nyampe ke anak kita. Baru-baru dok. Memang pada saya naik kendaraan, saya turunkan Iya. mereka antar ke sekolah, di tengah jalan tuh nangis, susah bayar mata dok. Nah. Jadi penyesalan lah. Makanya supaya penyesalan kakak itu tidak menjadi penyakit, kan kepala udah sakit muter ini, nggak tahu. Iya. Langsung minta maaf nanti ya. Iya. Mama sudah salah. Mensalan. Langsung mamanya bilang harusnya mama yang membahagiakan kamu. Sekarang mama minta maaf karena selama ini mama tidak pernah berhasil membahagiakan kamu karena mama pun ternyata kurang Kurang bahagia. bahagia atas hidup ini. Kurang bersyukur gitu. Semua rasa kurang, nggak pernah ada rasa Dikasih cukup. Tuhan ya, makan anak yang baik, istilahnya lengkap. Kurang aja. Nah, saya Iya. jadi anak bandel karena orang tuanya sebenarnya kurang gembira hidupnya. Coba kita gembira, anak nurut lah. Iya. Apa aja yang kita bilang dia nurut. Iya juga. Ya. Pulang kerja. Senyum. Ini enggak pulang kerja kakak suntuk, merasa Iya, udah iya berjuang, kakak yang berjuang untuk hidup ini. Wah, capek kali lah hidup ini Pulang rasanya kerja, kan. Mandi makan langsung golek. Istilahnya kayak rasa capek kan. Kenapa mama pulang kerja tidur aja katanya. Tapi dalam hati mamanya nggak tahu kalian aku ini ngelakuin ini demi kalian. Mana pula orang itu perlu uang kakak. Oh alah kak. Iya, sebanyak-banyaknya pun bisa didapat orang tua uang. Nggak bisa itu membayar kebahagiaan tuh anak, nggak sanggup. Yang perlu itu mereka adalah perhatian kasih sayang kita. Dari mana mereka bisa dapat? Hanya kalau ketika kita sebagai orang tua bahagia. Kalau orang tua tak bahagia, nggak mungkin bisa membahagiakan anaknya. Berarti semuanya itu dok, apapun sebenarnya semua masalah bisa Ya, dipecahkan berdoa dan berusaha itu dok ya. bersyukur dulu Iya, sama iya, Tuhan. bersyukur. Ya, bersyukur dan jangan minta-minta sama Tuhan. Ini kayak kurang aja. Udah dikasih Tuhan hidup, kurang. Kurang. Minta ini Tuhan, kesehatan lah Tuhan, inilah Tuhan. Kapan bersyukur? Dok, satu lagi dok, kemarin sempat saya dok nyesak entah sesak nggak tahu kan dok. Oke. Pakai oksigen saya kurang lebih 3 hari tidak mandi. Mm-mm. Tapi jadi perubahan suara saya dok. Ya. Jadi kayak ini loh suara Oke. saya aslinya. Jadi pita suara kita itu punya saraf parasimpatik. Oh, Ini kalau stres, sarafnya terganggu. begitu. Maka getaran suara pita suaranya nggak bagus. Kita jadi serak. Balik lagi lah. Betul loh dok. Asal kakak bisa bahagia lagi. Oh, ini kayak sebulan ini dok kayak sakit rasanya. Suara otak balik lagi kan dokter. Bisa bahagia lagi. Puji Tuhan. Harus. Bersyukur aja. Jangan banyak minta-minta lagi ya. Oke? Berarti ini dok jalan keluarnya. Ini berarti kita namanya biar sekalian ku cek lagi semua ulang udah berapa trombositnya. Oh, Sekalian ku obatin infeksinya. infeksi. Saluran kencing. Itu berbahaya nggak? Kalau kita biarkan. Tunggu masih takut mati. Enggak. Jadi kok nanya berbahaya? Maksudnya kan dok, kalau bisa diatasi enggak gitu dok, diobati gitu. Kan ada contoh infeksi itu yang apa gitu Oke, dok. aku tanya lagi ya. Apa obat yang paling manjur? Berdoa sih Tuhan. Hati yang gembira. Hati gini ya. Iya ya. Kalau berdoa pun gak bersyukur tuh apa? Berdoa tapi minta-minta sama Tuhan. Tuhan pun pening ya. Pening nih kok kita. Kakak aja Minta terus kayak kau aja masih diurus gitu ya kan. Bersyukur tuh nggak pernah. Nah, bersyukur payah kali. Merasa kurang terus. Oh berarti saya rembuk dulu lah doa sama suami dok ya. Oke. Tapi jangan lama kali rembuknya, jadi gak sehat-sehat. Kan kalau hati dok. Ya kalau bisa besok udah masuk. Oh iya. Ini surat pengantarnya nanti ke UGD Mungkin kakak. kita langsung. Ah, ya. Berarti ini minta rujukan lagi nanti ke apa? Gak usah. Langsung aja. Langsung aja namanya ya. Jamnya pun bebas dok. Bebas. Nggak harus apa kan dok. Langsung ke UGD kakak. Iya dok. Oke. Ya, jadi obat ini terus ini masih duduk. Ngapain kakak minum obat ini? Obat ecek ini. Aduh. Tapi yang buat saya bisa gak enak dok kadang-kadang. Sekarang ku ubah. Ini bukan obat kakak. Obat kakak adalah gembira. Supaya kakak bisa gembira, minta maaf malam ini sama anak-anak kakak.
Semua anak kakak yang kakak rasa bandel segala macam minta maaf. Cuma dia aja memang. Nah, jadi kakak udah Tadi pasti. kau nih saya dok. Oh, adanya Sampai dia. jam Itulah. 5. Nah, pulang lah anak grab. Dari keluar. Nanti jam apa? Kalau lama, maka jam 6 harus pulang ya. Ingat ya. Kemalaman. Jangan cerewet ya. Hah? Puji Tuhan enggak. Nah, jangan cerewet ya. Dari dokter langsung semangat. Oke. TikTok udah ada kan? TikToknya udah ada kan? TikTok. Enggak ada TikTok anak dok. TikTok kakak. Enggak ada tapi yang enggak pernah berTikTok. Nanti TikTok kan, aku ada di situ soalnya. Oh Biar ya. bisa kakak lebih cepat plong. Oke? Oke dok. Nah. Apa TikToknya dok? Dokter Joseph Sibarani. Oh nama dokter langsung ya? Iya. DR atau dokter? DR sambung aja. DR Joseph Sibarani. Iya. Oke. Makasih ya dokter ya. Makasih ya kak. Berarti obat ada nih dok ya? Nggak ada. Obatnya Ating Gembira. Kasih ya dokter. Kasih kak ya. Yes, 50 kontak positif, protein positif. Udah malam ya. Ya, stres itu pengaruh ke pita suara. Ya. 250 ya? Halo, Ibu. Gimana? Apa kabar? Sakit perut ya? Enggak, lambung. Lambungnya? Kamu. Sering kambuh. Udah berapa lama? Ini kampung kau. Udah lama. Bertahun. Ada karena gini berobat dia baik. Berobat baik sebentar, kambuh lagi. Iya. Susah tidur. Enggak. Sering marah. Kadang-kadang sini. Sakit juga sini dada. Nah, kadang-kadang menyeri gitu. Bentar aja. Oke. Banyak pikir lah ya. Banyak. Pikir apa uang? Hah? Bukan dipikir. Pikir anak. Anak udah gede. Suami? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Berarti sedih lah. Nggak ada suami. Sedih. Ya karena dia tiba-tiba. Oh, jadi kalau mati tiba-tiba kita sedih. Kalau mati dia permisi dulu, Ibu kasih. Wah, permisi ya. Wah, mau mati. Ibu kasih. Hah? Jadi kenapa mesti bilang karena mati tiba-tiba sedih? Udah. Itu berarti asam lambung Ibu sering naik. Iya. Kenapa? Karena sedih. Ada faktor lain lagi. Oh, ada lagi? Apa lagi selain suami yang udah meninggal? Hah? Udah lama gak ketawa Ibu kayaknya. Iya betul. Iya betul. Kapan meninggal suami? Covid. Oh, Covid kemarin ya, baru lah ya. Kena Covid dia? Enggak, jatuh dia. Oh, jatuh ya. Orang pada meninggal kena Covid, suami jatuh gitu ya. Kayak mana itu? Aduh, Bu. Oke. Jadi gini, tadi aku periksa kencing. Nah, Ada infeksi memang. infeksinya Saluran kencing. Nah, itu membuat asam lambungnya bisa naik. Nah, tadi agak banyak kumannya nih. Oh, di kencing Di kencingnya itu banyak kuman. Jadi kita kalau mau obatinya harus antibiotik tapi yang impus loh. Biar bisa dia bersih kumannya. Jadi kapan ibu? Boleh malam ini, boleh besok. Ibu lah kapan mau masuk. Oke, jadi cara itu dia maksudnya Nanti kasih surat. Pakai surat pengantar. nyimak gitu. Iyalah, Ya. ingatlah. Oh, mau nyimak. Nina dong. Harus 3 hari antibiotiknya. Karena obatnya dari Obatnya dari impus. Oh, bukan bukan siap Oh, enggak sekarang tuh nggak bisa ya, Mbak? Ya bisa aja, tapi lebih mungkin gagal. Susah dia mengobatinya, apalagi udah banyak kumannya. Nah kalau dia gagal, risikonya makin susah lagi diobati. Contoh aja ini kemarin bulan Agustus operasi kista. Udah pernah kista juga ya. Kemarin bulan Agustus kemarin. Agustus ya. Itu. Aku rasa memang berarti harus rame lah Ibu. Berarti udah lama ini infeksinya ini. Iya betul. Makanya Udah lama. sering Kalau udah pernah operasi kista. Makanannya udah jaga, tapi mau begitu. Dia bukan dari makanan ini. Oh, udah bukan dari makanan. Ini pengaruh yang pertama dari daya tahan tubuh. Jadi kurang bagus daya tahan tubuhnya.
Daya tubuh. Nah, kenapa kurang bagus daya tahan tubuh? Karena ibu udah lama sedih. Jadi nggak kuat dia, kena kuman langsung infeksi, kuman infeksi, nggak bisa dibunuh sendiri infeksinya. Maka nggak boleh sedih. Mau karena apapun. Kalau tahu kita sedih, aduh aku jangan sedih, karena nanti aku sakit, harus gitu. Ibu nggak lupa kalau sedih bisa bawa sakit, ya kan? Karena dokter nggak ingatkan dari dulu. Betul memang. Kenapa nggak dari dulu? Awal Ah. aku sih nggak kena gitu. Tapi sekarang udah tahu lah ya, kan masih hidup kan? Berarti belum terlambat. Maka kita obati cepat-cepat, oke? Jadi maksudnya besok. Besok pun boleh, malam ini pun boleh. Besok aja nggak datang siapa. Jadi Besok datang ini ke bawa sini. surat, Nah. langsung ke UGD yang di bawah itu. Nah. Udah, tunjukkan Jam suratnya. berapa, Mbak? Bebas. Ibu enaknya masuk jam berapa ya? Oke. Yang penting mulai malam ini jangan sedih lagi. Iya, Oke? Iya Bu, iya. Udah berak. Dokter, belum kontrol itu. Belum jadwal kan? Bangka Belitung, yes Kak Mama Ai, belum kelar dari pagi. Tadi sempat ke kampus kan, sebentar, balik lagi nih. Sedikit lagi lah, ada 5 atau 4 lagi. Siapa namanya itu dok? Nurul, pasien lamanya ini. Si Kak Nurul kan? Hai, apa kabar? Baik ya. Oke, aman. Tensi bawahnya agak tinggi ya. Kurang tidur? Iya. Ya. Kenapa lah hidup lagi capek-capeknya? Nggak lagi ngurus orang tua dok. Oh, kenapa orang tua sakit? Sakit apa? Apa kakinya patah? Oh, jadi di rumahnya lah kakak. Enggak sih, kerja juga. Pulang-pulang lah ya. Udah berapa bulan? Sebulan. Sebulan ini ya. Oke. Ada keluhan kakak sebulan ini? Enggak ada. Berarti kita lanjut ya obat tiroidnya ya. Ada perlu obat batuk kayak apa kayak? Enggak ada. Ada ya. Udah bisa belum tiroidnya? Masih bisa kan? Tetap yang 50 ya dosis obat tiroid kita ya. Iya. Sempatkanlah tidur malamnya. Oh iya. Ya. Kasih kurang tidur nih kakak. Oke Kak Nur. Semangat ya Kak. Ya Kak. Dok masuk Islam yuk. Ayo. Nggak masalah ya masuk Islam, masuk Kristen, nggak ada masalah itu. Yang penting kita tahu siapa Tuhan ya kan? Siapa pencipta hidup kita. Ya kan? Kenapa dok nggak boleh minta-minta? Matius 7 ayat 7 minta ya. Baca ayat ke-10 atau ke-11 nya kak. Yang boleh kita minta hanyalah apa yang baik menurut Allah. Agatos. Sedangkan yang kita minta adalah yang kurang baik menurut kita. Bisa bayangkan ya? Coba baca ayat berikutnya kak ya. Coba baca. Tapi aku di YouTubeku juga udah ada aku kasih penjelasan kok. Ya, coba. Hipokalemi bisa sembuh. Paling sering stres itu hipokalemi ya. Jadi aku udah punya beberapa pasien, intinya dia depresi. Nah dia pengaruhnya ke hormon yang mengatur kadar kalium. Enggak, ini menghabiskan, enggak buka praktek malam, menghabiskan. Hai, salam Minang. Apa ceritanya? Apa? HB ku rendah 8. Tarik sini kursinya. Nah, Tensinya apa tinggi? kok bisa tinggi tensi nih Iya, segini? nggak bisa turun kok bisa. Oh, Inang rupanya anak yang hilang. Gila. Masa dari 22 Juli kontrol bulan 11 tahun 2023 udah mau tahun baru. Itu tahu. Hidup lagi capek-capeknya berdatang. Kemana aja? Biasalah. Apa? Kemana? Iya dulu mau jaga anak. Jaga anak terus nggak berobat. Berobat. Oh, Ya gitu. udah dan pucat lah. haidku. Nggak teratur lah. Bukan aja 3 minggu berturut-turut. nggak Haid terus berhenti. kan? Iya. Iyalah, orang Itu- marsak terus.
Nggak marah. Sedih. Aku orangnya semangat aku tuh. Mana semangat kayak gini? Iya aku semangat orang. Memang penyakitnya itu yang datang. Penyakit datang, kenapa nggak pergi dia? Itulah aku stresnya, nggak bisa bikin. Nah, kan stres kan? Bukan stres aku dokter. Apa? Aku orangnya happy loh. Happy. Tapi penyakitnya nggak mau. Nggak mau apa? Oh berarti happy kalau penyakit pigi. Hah? Iyalah kalau ini nggak. Berarti yang nggak happy namanya. Dia kayak mana mengatasinya? Aku udah makan obat hipertensi yang bilang dokter kan makannya tiap hari. Nggak pernah kontrol kakak, cuman aku tahu. Cek apa deh? Cek urin. Cek urin ya? Cek kencing tadi. Enggak ada. Kenapa nggak dicek kencing kakak? Nggak dibilang sama perawatnya. Ya udahlah, tapi ini memang agak pucat. Oh, langsung namanya aja kita ya. Iya, Bu. Ini anak kasihan. Anak kakak kenapa kasihan? Orang itu gak. Yang jaga. Yang jaga pun udah mau tepar bentar lagi. Jadi sampai kapan aku kok nanya? Malam ini atau besok suka tidak? Iya. Ya harus ku cek ini. AB-nya beneran nggak bisa 8 ya kan? Makanya itulah. Mau ku cek nanti fungsi ginjalnya lagi. Iya ya. Tensi itu paling apa? Nggak pernah turun-turun. Marah kakak tiap hari? Enggak, aku nggak marah. Orangnya happy aja aku. Sedih? Sedih pun aku disedihkan. Nggak tahu aku apa yang kak sedihkan. Nggak ada. Suamiku baiknya. Suami Iya. baik. Kalau sama anak-anak biasa kita marah. Ah ya, balik. stop. Tapi yang Nggak boleh Nggak marah. boleh marah. Jadi kalau salahnya itu nggak dimarahin. Dia itu mau dimarahi aku, tengoklah. Jadi kalau salah kita nggak dimarahin. Coba lah dulu. Jadi Bu, nggak tahu dia salah itu. Bu, Hmm. kalau anak salah, yang dilakukan adalah beritahukan kepada dia kesalahannya. 2, contohkan kepada dia apa yang benar. Nggak ada di situ marah. Ada orang suka dimarahi. Nggak, jawab jujur. Jangan ngatain aku. Hah. Adakah orang suka dimarahi? Kalau nggak marah dia nggak ngerti dia salah. Paham, lihat. Kenapa dia nggak ngerti salah? Karena dia nggak tahu mana yang benar. Kenapa dia nggak tahu mana yang benar? Karena mamanya nggak pernah kasih contoh. Dah. Kalau udah jumpa sama dokter nggak bisa ngomong. Ya memang ngapain ngomong jumpa sama aku? Iya, Jumpa sama dokter yang ngomong. Iya. Udah dikasih kesempatan, nih sekarang kesempatan. Kakak sekali-sekali aku tiap hari nggak bisa ngomong sama dia. Iya, kayak Kalah terus ya. aku. Siapa suruh lah kakak nggak kontrol terus. Ini cukup lama loh, waktu bulan Juli dengan 2022 dengan sekarang udah jauh kali perbedaan praktek ini loh. Udah nggak kayak dulu lagi. Tiroid. Iya. Nah kan makanya gue bilang kan panjang kali cerita kakak ini harus dicek. Tapi pergi dia entah kemana-mana. Oh alah. Malah ini mau Natal ya Pan, latihan awak di situ. Iya. Mau sehat enggak? Sehat juga belum. Hah, mau sehat perlu. Berarti kan aku harus cek tiroidnya lagi, cek darahnya lagi. Kalau kayak kapal selam sekali nimbul aja. Entah sekali nimbul tapi langsung mau meledak. Payah. Alah, Hidup lagi capek-capek. Udah, boleh marah? enggak, kayaknya kan mau marah lagi. Dokter dulu ngomong gitu, aku harus diam lagi. Iya, aku mau memastikan aja. Jangan udah banyak cerita rupanya marah lagi sampai rumah. Ya harus diam lah, habis ini nggak boleh marah. Nanti Apa penyakitnya? Nanti tanya sama anak kakak. Ada klien sakit hati sama aku bilang ya. Kayaknya nggak ada katanya. Malah kalau nggak ada mama dicariin. Kayak mana orang tuh mau bilang ada? Nggak ada hubungan dicari ya. Jadi kalau nggak di rumah mama kemana ya? Pasti Iya, karena nggak ada lagi harapan lain selain mamanya. Orang itu kalau- Sekarang yang kutanya, tanya dulu sama orang itu jujur. Maunya kalian sakit hati kalau mama marah? Kayak mana ya? Hah, kayak mana? Mana kalau anakku ditanya, Heeh. mana pernah kemana? Orang mama memang yang betul mama bilang Sih. katanya gitu kalau anak-anak. Sekarang kutanya, berubah ke orang itu? Ya berubah juga. Cuma kita ini mulut kayak mama ini ya. Kenapa Bisa mama? berhenti. Nggak bisa berhenti ya? Ngoceh Mau terus. bangun pagi cepat bangun, mandi. Gimana nggak? Harus kita bilang ini mandi anak-anak dokter. Stres nggak kayak gitu? Sebenarnya nggak stres, memang udah kebiasaan. Oh iya, nggak ada hubungan kebiasaan. Stres nggak kita dengar orang stres? Hah? Ngapain kita nggak stres sama anak? Nggak mungkin kita stres dokter. Jadi nggak stres ini kakak? Aku kayaknya Tiap nggak hari stres. merepet, cepat, Cepat mandi gitu. Aku aja stres dengar suara kakak. Kayak mana lagi anak kakak? Jadi kayak mana Mbak? Ya, bangunnya bangun dibangun kalau nggak Bangun lah. dibangunin. Aku bangun anakku gini. Dia nggak bangun dokter. Ya nggak bangun-bangun, orang udah terbiasa dengar kakak merepet. Oh Bentar lagi, alah. Mak. Bentar lagi katanya pulang Iya. lembut.
Jadi kalau ibu tak ketawa bapaknya, nggak akan didengar kau ngomong, kata betul nggak didengar dokter. Ganti dulu cara sekarang. Udah Pak tanya sekarang masih bandelnya anak kakak kan? Hah? Sebenarnya yang bangun dia yang susah anak-anak sekarang kan. Iya. handphone. Sekarang ku tanya, orang tuh suka bangun pagi. Ya harus dibangun, ya bangun pagi tapi harus dibangunin dulu. Dengar pertanyaanku. Orang itu suka bangun pagi. Ya suka lah. Jadi kalau suka kok nggak bangun dia? Itulah nggak tahu dokter, harus kita bangunin. Tanyalah dia besok nanti. Nah, kalian sukanya kalau bangun pagi? Tapi jawabnya jujur aja, mama nggak marah bilang. Jadi kalau bilangnya bangun pagi suka. Jadi kayak Bagus. Kalau mau Bangunlah kalian sendiri. Oh. Tapi kalau dibilang nggak suka, dah. dibiarkan, kemudian tidur Kok aja. dibiarkan? Tanyalah apa yang harus mama buat supaya kalian suka bangun pagi. Paham? Kalau aku kebayangkan ya, aku suka kali kalau misalnya dia yang bangunkan aku langsung gini nari-nari ya, bangun, 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 bangun. Nah, daripada bangun mau dipukul apa? Udah, ngerti? Jadi nggak ada. Ini tensi kakak coba dulu, entah nggak tahu kakak berapa tensi kakak. 206. Iya itu udah turun, tadi harus 20. Nah, bangga pula itu udah turun. Oh alah, alah. Tadi harus 20 ke di puskesmas dokter. Nah, Kakak kok bandel kali, kok nggak pernah kontrol. Tapi makan obat bisa gitu, paling tak nonton juga. udah. Jadi Kakak kalau dokternya? Hah? Kakak dokternya? entahlah. Jadi udah tahu kan? Happy-happynya tapi Apa happy marah-marah? Udah marah-marah. Udah marah-marah happy. Makanya naik tensi kakak karena marah-marah. ya kena makanan itu dokter. Nggak tahu aku. Jaganya makan. Iya. Nanya sendiri. Jawab sendiri. Dia gila namanya. Gila ya. Jadi kapan aku namin ya? Besok atau malam ini suka hati. Besok aja lah. Siang boleh dokter. Boleh. Dok, dia besok karena mau bangun anak pagi-pagi. Oh, bangun dulu anaknya. Iya. Gini bisikkan nanti malam. Nah, besok hari malam ini ajari dulu mereka supaya bahagia mereka bangun pagi. Bisa ngajari. Ya bisa lah dokter karena aku udah Cak, besar, ya. kayak mana ajari? Mama nggak di sini anak, bangunnya pagi-pagi semua ya. Walah, hore, mama nggak di sini, nggak bangun pagi gitu. Jadi aku nginep di hotel 3 hari. Malah makin nggak bangun. Biar aja lah dokter, dan cuma bilang jangan marah-marah. Ajarkan mereka supaya mereka bisa bangun pagi dengan bahagia. Udah. Ya udah itu aja yang kakak ajarin. Kayak mana kita mengajari anak bahagia tapi waktu mengajarnya kita marah? Kan nggak mungkin kan? Kita ngajarin orang supaya bahagia, tapi kita marah. Nah kayak mana hubungannya? Kita ngajarin orang bahagia, tapi suara kita cerewet kali, banyak kali cakap. Nginep 3 hari. Berarti hari Kalau besok masuk Jumat pulang. cuma pulang ya. Oke. Mbak tensi berarti kasih dulu ya. Ya, ada kan desatan. Aduh. Coba lihat leher. Cuma kalau nelan kadang mau bisa apa? Kayak detakan jantung itu sama detakan tiroid. Nelannya. Iya. Ya sama lah. Karena aliran darah ke tiroidnya sama. Karena ke kuping gitu. Iyalah, itu udah tanda udah emosi kali. Sebenarnya mesti enggak. Gak apa-apa. Aku tanya emosi. Oh iya. Emosi kan? Nggak tahu lah aku dokter. Tapi udah gini aja. Ini kan memang tiroidnya belum tahu kita statusnya. Nanti kan ku cek juga tiroidnya. Oke? Terus urinnya. Lupa aku naik tadi. Takut mati nggak? Takut mati. Aku ini nggak takut mati karena kalau mati kan di tangan Tuhan dokter. Ya memang. Aku takut mati. Boleh mati sekarang. Jangan. Kayaknya Kalau belum berarti takut mati lah kakak. Hah? Dah. Kalau kayak mana aku bilang ya? Kalau dibilang Tuhan waktunya mati, kayak mana mau dibilang kalau kita udah waktunya mau mati? Jadi gini lah, kalau kita mau mati, kan Tapi tadi jangan kakak minta- tunggu dulu. ah. Kan kakak bilang tadi kalau dibilang Tuhan kan, Iya. ada dibilang Tuhan sama kakak. Kau mati lah ya. Janganlah sekarang. Berarti takut mah. Mati. Boleh takut mati. Gak tahu juga dokter. Ya takut juga lah ya. Oke, berarti ku jelaskan sama kakak arti takut mati.
Takut mati itu artinya tidak mau Mati. Tidak mau mati itu artinya kita tidak mau mengembalikan apa milik Tuhan. Hidup kakak dari siapa? Dari Tuhan loh. Masa dari Punya saya? siapa? Ya sama dia juga punya Tuhan. Jadi kalau mau diambilnya boleh. Ya itu hak dia lah. Dokter. Jadi kalau hak dia kenapa kakak tahan? Mana aku tahan? Kayak mana kalau waktu ini sudah dibilang? Boleh mati sekarang. Kok dibilang Tuhan harus ya? Kayak Oh, mana? jadi nunggu nanti ngomong sama kakak. Kak Ratna, matilah kau sekarang. Nah, ditanya Tuhan kakak. Bingung aku sekarang. Kalau dibilang Tuhan. Ada orang yang pernah dibilang Tuhan, permisi Tuhan ngambil nyawanya. Ngapain pula permisi Tuhan sama kakak? Punya siapa nyawa itu? Hah? Aku tanya. Udah paham? Jangan tahan punya Tuhan. Punya Tuhan itu kan. Ini nih. Tangan kakak kalau memegang hidup kayak gini kan. Ya, gini kan. Lalu Tuhan mau ngasih berkat lagi. Bisa kakak terima berkatnya? Hah? Gak bisa. Karena hidup yang sekarang udah kakak tahan. Buka. Gak apa-apa Tuhan. Ini milikmu. Kau mau ambil. Kapanpun. Masa permisi Tuhan sama kakak? Aduh, itu lagi aku dapat ilmu hari ini. Masa kita mau Tuhan permisi? Dia mau ngambil nyawa kita. Garuk kepala aku. Apa? Boleh mati sekarang? Enggak lah, jangan dokter. Ya, jadi katanya nggak takut mati. Ini nggak bisa kalau masih tensi kayak gini. Kakak masih punya rasa takut mati. Nggak turun-turun ini. Takut mati itu stres. Stres pikiran itu akan membuat hormon stres kakak tinggi. Hormon stres ini membuat pembuluh darah makin menciut. Nggak turun-turun tensinya. Aku gembiranya aku. Happy-happynya aku hidup ini. Saya takut mati. Boleh mati sekarang. Boleh. Enggak, baru dia rasa hilang kebahagiaannya. Susah dia Udah susah dia menjawabnya. Nangislah sudah. Aduh, hidup lagi capek-capek. Kenapa takut mati? Anak-anak masih kecil gitu. Enggak ada besar dokter. Oh, udah besar. Jadi apa? Takut nanti kawin lagi Enggak lah. suami. Cuma kalau bisa ya jangan dulu lah mati. Boleh aku bilang kalau bisa. Punya siapa hidup ini? Kan bisa minta sama dokter, sama Tuhan dokter. Ngapain minta? Apa karena minta terus dikasihnya kita hidup? Ya itu terserah Tuhan lah mau dikasih apa enggak. Cuma Tadi kan ngomong terserah Tuhan. Sekarang kalau bisa kita minta, mengharap ya kan. mengharap. Iyalah. Punya siapa rupanya hidup itu? Iya. Punya Tuhan lah memang. Terus apa hak kakak mengharap? Jadi nggak bisa kita mengharap. Enggak tahu aku apa hak kakak mengharapkan hidup dari Tuhan. Ya kan kita namanya manusia biasa dokter berharap lah. Manusia enggak tahu bersyukur. Loh, awak kalau dikasih hidup sampai sekarang aja enggak bersyukur. Ya bersyukur. Terus rasa kurang gitu. Ah, kalau kurang nggak, aku berharap sehat aja nggak minta yang lain dokter. Oh, berharap sehat. Berharap sehat karena merasa kurang sehat. Ah, ya karena gitu lah. Karena Kan merasa kurang kan? Iya. Oh iya, merasa kurang. Udah dikasih hidup rasa kurang. Kayak mana bilangnya ya? Karena Enggak kita tahu aku. manusia, dokter, ya. Iya, manusia yang mana? Manusia biasa. Ada dua manusia sekarang. Satu manusia tahu bersyukur, satu manusia tak tahu bersyukur. Yang mana kakak? Ya bersyukur lah dokter. Oh, arti bersyukur apa? Rasa cukup atau rasa kurang? Dicukupi aja lah. Ya. Apa yang dicukupi? Gak cukup. Kalau aku tanya sama kakak, cukupkah kalau sampai sekarang hidup kakak? Cukup enggak kakak rasa? Sampai detik ini kakak masih hidup, itu rasa cukup apa enggak? Aku rasa aku kayak gini dokter hidup ini ya bersyukur aja. Di mulut. Hati kakak tidak bersyukur. Udah, kalau hati kakak bersyukur, kakak nggak minta-minta sama Tuhan, minta hidup, minta ini, tahu? Kakak minta tadi kan, bolehlah minta kan? Kita kan namanya berharap dokter. Berharap itu apa? Minta. Yang kakak harapkan apa? Ya kesehatan lah dokter. Karena kurang sehat. Hah?
Jadi kayak mana kalau kita berdoa kan nggak berharap kita sama Tuhan, Dok? Enggak. Kok berharap kita mah udah dikasihnya pun kita berharap lagi. Coba aku tanya lu kok. Jadi kayak gini, Dok, kita sakit kan berharap kita kasih kesehatan, Dok. Ya. Berharap dikasih, Kesehatan. tapi bersyukur tadi. Kalau bersyukur artinya apa? Terima aja atau minta lagi? Kalau bersyukur kita terima saja atau belum bilang makasih udah minta lagi. Bersyukur apa enggak? Ya bersyukur, Dokter. Tapi ada tapinya. Kalau bersyukur artinya apa? Kita terima saja atau bukan? Ya menerima lah. Terima saja atau bukan? Kalau, Dok, Nah, coba bilang, kalau aku bersyukur aku terima saja, bilang. kalau aku bersyukur, Aku terima saja, titik. Udah apa yang ada sekarang kakak terima? Semua udah itu. Jangan minta lagi lah. Kalau minta lagi berarti bukan terima saja. Ku terima tapi gantilah. Aku gak suka Tuhan hidup kayak gini sakit. Kenapa aku harus sakit? Kenapa aku sakit? Kenapa yang lain sehat? Hah? Gak adil kok Tuhan. Paham? Itu dalam hati kakak. Gak adil Tuhan itu. Kok orang lain sehat-sehat? Bahkan di depan kakak ini kakak bilang nanti tengok Dr. Joseph itu. So tak aja dia. Kok aku kayak susah terus, dia kayak gak takut mati padahal. Hah? Banyak gitu pasien bilang gitu sama aku. Karena gak dokter yang rasakan katanya. Udah paham. Jadi bersyukur apa enggak sekarang? ya bersyukur. Nah, boleh mati sekarang? Loh kayak mana? Terima aja. Iya bersyukur aja, terima aja. Boleh mati sekarang? Kalau kehendak Tuhan ya kayak mana dibilang, Dokter? Loh aku nanya sama siapa? Aku nanya sama Tuhan. Aku nanya sama kakak. Bolehkah kakak merelakan kalau harus mati sekarang? Ya rela kalau dibilang Tuhan. Kalau dibilang Tuhan. Jadi kalau nggak dibilang Tuhan, nggak rela? Ya kayak mana bisa mati kalau nggak ada Tuhan nyawanya. Ya kan kakaknya kalau dibilang Tuhan. Kapan Tuhan bilang sama kita kalau dia mau ambil nyawa? Ya. Ada yang tahu? Hah? Permisi dia kan bilang tadi. Permisi Tuhan sama kita. Ku ambil dulu nyawa kau ya Dr. Joseph ya. Save Tuhan, ambil aja. Gitu ku jawab gitu. Walah, hidup lagi capek-capek. Hah? Mana pernah Tuhan bilang? Maka dibilang berjaga-jaga saja. Dalam berjaga-jaga itu apa yang kakak lakukan? Mempertahankan hidup gini. Ih jangan mati aku, jangan mati aku. Ih janganlah aku mati. Ih janganlah. Tiap hari mikir, ih janganlah aku mati, janganlah aku mati. Terus ngapain hidup ini? Hanya untuk menjaga jangan mati. Tuhan pun dari atas bingung, ngapain si Joseph ini? Suka-suka aku yang mau ku kasih hidup atau enggak. Kok jangan mati, jangan mati. Mau sehat enggak? Ikhlaskanlah mati. Tak ulang pertanyaan, boleh mati sekarang? Hah, ya boleh lah kalau kayak gitu. Berarti terpaksa, bukan ikhlas. Nah, ulang lagi pertanyaannya. Boleh mati enggak? Ya boleh lah. Pakailah. Boleh. Bahagia mati. Bahagia. Bahagia juga. Ya harus bahagia. Karena yang kakak lakukan adalah apa yang diinginkan Tuhan. Kalau dia mau ngambil punya dia, terus awak sedih, diambilnya hidup ini. Lu siapa kita kata Tuhan? Udah syukur lu gua kasih hidup. Udah puas nangis ya belum? Jadi kalau aku nanti ya Besok langsung ke aku bawah. GD. GD. Ya, biar dicek nanti ya. Ya. Sekali lagi dijawab, boleh mati sekarang? Boleh. Jadi ini tuh kasih ke UGD langsung nginap. Besok kan? Iya, besok aja siang. Langsung nginap. Otomatis nginap. Nginap di hotel lah. Makan tidur. Makan tidur. Iya, 3 hari. Udah tahu ya nanti ngobrol-ngobrol sama anak kakak. Iya. Ya? Dan ya.
Oke. Tuhan berkati Kak. Tensi jadi naik, iya. 200 tensinya soalnya. Itu prakteknya loh Kak. Ini mana yang tulisanku ini? Ini. Halo. Selamat malam. Nenek awak. Aduh. Iya, itulah dokter jasa ini tukang lama dia memang. Oke, Nek. Udah sehat kan, Nek? Iya, alhamdulillah. Oke, mantap. Alhamdulillah. Ya, saya tak tahu dokter kan. Masa nggak tahu alhamdulillah? Itu arti syukur. Terima kasih Tuhan. Ya, dokter. Oke. Agak naik sedikit tensi nenek ya. Ya, tadi itu biasa dok, bukan bicara seminggu tadi itu. Biasa, Ya. biasa 130, 140 dok. Tadi kan naik tangga itu awak. 75 ya. Oh iya. Iya dok. Oke. Kalau biasa selama rumah sakit ini normal ya dok. Siap. Iya. Cuman Nek? Ya. Masih takut mati Nek? Ya dok. Takut ya, mati? Macam mau mati lah dokter. Makanya sejak dokter nama ini senang aku dokter kan. Terus? Senang lah. Mudah cepat aku berpaling. Katanya kan lama nunggu dokter. Ini saya dengan dokter ya kan. Terus kenapa masih hidup nenek? Ya hidup masih dikasih yang basah. Jadi punya siapa itu hidup? Oh, dia punya itu yang ngasih yang basah. Boleh diambilnya? Ya kalau dia ada datang ngambil ya udah dokter ambil lah. Sekarang? Tua, kan? Sekarang boleh? Oh, ya kalau udah ada zaman sekarang nggak apa-apa dokter. Tapi dokter saya kalau saya. Ya iyalah. Obatnya tetap dikasih loh. Tapi kalau Tuhan ambil hidup kita sekarang, Ya memang kayak gitu katanya puasa ya udah pasrah dokter. pasrah apa ikhlas? Ikhlas. Oh, senang. Ya tenang, apalagi dengan dokter kan. Ini dokter menolong yang menyembuhkan kena puasa juga ya dokter ya. Iyalah. Ya, Dokter cuma nolong-nolong aja nya. Ya. Menyembuhkan yang kuasa lah, ya kan? Semoga dokter sehat selalu ya kan. Gembira selalu. Aduh, nenek nih. Mantap juga nenek. Oke. Apa yang perlu nenek? Ya itulah apa obat saya dok, apa jantung saya gimana dok. Ya itu tadi kalau memang ini tensinya karena tadi lagi Ya, karena itu dok, sekarang saya udah saya dokter saraf pun udah normal 14, 13, 12. oke Tapi lah. ini semalam tadi banyak cerita sama ibu kawan tadi cerita aja sama dokter Pigi. Jadi mungkin tensi itu. Agak Semalam naik. pernah tensi anak bidan juga dok, tensi 120. Bagus. Bagus. Cuma kalau bisa tensinya pakai yang digital nek, yang digital itu kan mana dokter? yang otomatis. Oh iya yang itu. Bukan. Awak saya yang Langsung aja. dokter itu. Jangan pakai gini. Oh yang kayak gitu. Ini namanya nggak otomatis. Oh iya. Ini bisa salah. Oh jadi yang mana dok? Yang kayak punya kita. Oh punya kita itu. Oh, Yang dia ngukur sendiri. oh iya. Berapa belinya tuh dok? 250 biasa. Sedang bisa ya. Iya, biar bisa dipastikan kan. Iya. Oke, ini berarti hanya obat lambungnya aja lah ya nek. Jadi obat lain nggak dok? Apa perlu? Hah? Perlu obat apa nenek? Ya jantung nenek kan enggak dokter tengok, enggak apa jantung. Bagus kalau jantung Oh, iya, dari bagus, awal pun dok. bagus ini. Oh iya, paru saya pun bagus. Paru ya, Dok. bagus, Oh, jantung iya. bagus, gula bagus. Iya, iya, Kan Dok. yang kemarin masalah cuma infeksi saluran kencing itu aja. Iya, iya dok. Cuma lagi dok, udah agak kurang dok. Tapi ada air malam udah tertidur nanti lama berkecil. Biasa kan sih sekali 3 jam pada Oh, banyak, iya. tapi Ini udah nggak lagi ya? Iya, Jangan banyak minum malam nek. iya. Nggak tahu minum malam Oke. dok. Jadi berapa kali tadi malam kencing? Di malam ada 2 kali, ada subuh nanti itu. Iya, kata dokter dia lagi senang wae kan. Pokoknya ingat jangan banyak minum malam ya. Coba dok. Jangan banyak minum malam. Ya. Jadi saya mau tanya juga sama dokter. Sekarang saya ini dok, nyerinya ini apa dok yang saya nanya? Tulang-tulang ini? Ya, nyeri itu tulang ini dok apa itu dek? Asam urat belum pernah kita periksa. Oh ya. Jadi minggu depan kita coba periksa asam uratnya ya. Asam uratnya. Oh iya dok. Oke. Oke dok. Ini aku iya. kasih obat biar jangan nyeri badannya ya. Iya. Oh dok. Jadi obat yang lain nggak lagi dok? Ini aja yang nenek minum ya. Iya. Oke nek, semangat nek. Jadi semangat ya dok. Jadi dok nggak ada yang khawatir kakak. Gak dok. perlu khawatir hidup ini nek. Hidup ini punya yang kuasa nek. Jadi nenek kontrol apa lagi? Hah? Kontrol apa lagi? Tapi mau cek asam urat kita. Oh iya. Itu kan belum cek ya kan. Iya, iya. Terima kasih ya dok ya. Cas, Terima dok. kasih ya dok. Iya, maaf ya dok. Oke nek. Iya. Iya dok. Oke nek. Obatnya udah nih bu. Udah nek, tinggal ambil obat di bawah ya. Ya. Tunggu belum lagi nek. Oh belum nek. Jernih. Apa dia rasanya?
Obat buat ISK, antibiotik ya. Hah? God buat Kak. Kecemasan berlebihan itu yang saya rasa sekarang. Ya, benar ya. Jadi nanti ini rekamannya ada di YouTube. Kakak tengok nanti yang di YouTube juga ya. Yang di VT TikTok juga semua itu bicara kecemasan semua itu ya. Makin banyak dilihat videonya, tapi dilakukan. Aman itu. Siapa nih? Yang dari apa? Kapan Jai? Oh, Kaban Jahe datang. Jam 7:12 masih rawat jalan aku. Belum lagi visit ke ruangan. Halo. Siapa yang sakit? Anak kita yang gadis dokter. Oh. Yang kue kemarin. Oh. Tinggal semalam Hai. sama dokter. Apa kabar kau? Buka masker dulu. Oh, Buka topi dulu. buka lah. Ya. Kenapa kau sedih? Loh kemana-mana ini dokter di sana tuh spesialis bagian dalam terus kami jadi mencari dok. Iya ya. Sana tawarkan kemarin 2 kali bawa. Ya, ya. Dari TikToknya aku nampak dokter baru langsung Sini. aku kemarin WA dokter. Datang pula semalam katanya. Datang Oh, dia semalam keren? Itulah WA dokter itu. Iya ini WA aku memang udah penuh kali, jadi aku belum sempat baca semua Saya WA. nggak tahu aku buka tapi di sini 24 jam buka Sabtu Minggu. Iya. Katanya, ya. 24 jam masih kalau name. Oh gitu. Oh lo, Makanya, iya. Udahlah. Sana aja kita tuh bilang. Si, Ya, apa kabar? baik, Baik. Kabar. baik. Baik. Coba tanya ke dalam hatinya. Kabarmu apa? Apa kata hatimu? Aku mau dengar apa dari hatimu. Ci. Sini Ci dekat Ci. Biar dengar aku Ci. Ah, dah. Mantap Ci. Apa kata hatimu Ci? Aman-aman dok, baik. Oh iya, aman-aman masih dalam hati masih baik juga. Ada lagi lebih dalam dari hati. Enggak, baik. Hah? Baik. Tapi kok sedih? Dikit. Oh dikit, nggak apa-apa. Dikit juga nggak apa-apa. Sekarang aku tanya, kenapa kau sedih? Nggak sembuh-sembuh pikirnya. Ya makanya harus kau jawab dulu kenapa kau sedih. Kalau nggak sembuh aku tahu kau nggak sembuh. Capek aja dok. Oh, capek dengan hidup ini? Kenapa kau capek dengan hidup, Dek? Enggak, karena enggak sembuh-sembuh gitu aja sih. Oh, apa rupanya sakitmu? Kemarin asam lambung dok. Asam lambung, gasnya banyak, apalagi GERD juga kau? Kemarin ya katanya Di ronsen kemarin sesuai semua pendapat dokter spesialisnya dok. Normal. Gas di lambung normal. Oh, normal semua ya. Jadi nggak senang kau normal semua hasilnya? senang. Oh, senangnya. Terus? Cuman pas udah sembuh gitu, maksudnya nggak ngerasa sembuh, ini lain lagi. Datang lagi ya, sensasi lain ya? Iya. Oh iya. Terus kenapa kau masih hidup? Karena mungkin masih kuat. Mungkin kau yang masih kuat. Jadi kalau aku kuat, aku hidup. Coba kau pikir. Kalau aku kuat, aku hidup. Hah? Sehingga orang-orang kuat tidak bisa mati. Takut kau mati? Takut lah. Oh takut. Kenapa lah kau takut, Dek? Belum banyak buat baik dok. Belum banyak berbuat baik. Berapa rupiah bisa kau buat baik banyak? Enggak, maksudnya kayak mungkin masih jauh dari kebaikan kayak. Oh masih jauh kebaikan. Ya masih sering bolong sholatnya. Oh bolong sholatnya. Yang membolongi siapa? Jadi kalau kau mau buat kebaikan, kapan? Iya. Harusnya dari sekarang. Oh harusnya dari sekarang. Dari kemarin. Oh dari kemarin. Terus? Merasa kurang banyak gitu. Terus mikir mau bayar utang gitu. Iya. Mau bayar utang kebaikan. Hah? Iya. Sikit sakit kepalanya ketakutan, sikit ini ketakutan. Terus dia yang buat penyakit. Udah ada pacarmu?
Enggak. Enggak apa? Enggak ada. Enggak ada. Ditinggalkan atau kau tinggalkan? Tinggalkan. Oh, kau tinggalkan. Kenapa kau tinggalkan dia? Enggak ada, biar nggak pusing aja. Oh, dia buat pusing. Iya. Oh, kenapa dia buat pusing? Pacaran lagi dia? Enggak. Jadi Enggak ada sih, cuman pindah dia ke planet lain. Hah? enggak. Jadi Enggak apa-apa. apanya nggak apa-apa? Semua nggak apa-apa. Padahal ada apa-apanya. Enggak. Apanya enggak? Enggak ada apa-apa. Nggak sakit kepalamu kayak gitu? Di mulut bilang nggak apa-apa, hati bilang ada apa-apa. Berarti apa-apa. Hah, nggak sakit. Kalau aku jadi kau sakit kepalaku. Dari Kabanjai lari Hah. terus. Ini belum Karena istirahat, pasti kayak. jadi kayak main sandiwara, Wak, ya kan? Dari kantor aku kan lari-lari gue. Istilahnya itu kan tahu apa dia? Wajib pula ngikuti dokter ini lewat TikTok. Sok bahagia. Maka bawa kemarin merupakan dokter ini kan. Hah? Siapa aja dibawain. Hah. Udah di semua diperiksa sama kau sehat, gak ada apa-apa. Hah. Nggak ada sama semua dok, gas lambung cuma. Gas Karena lambung, dia gas lambung sekali terus, ya cuma kan? 1 hari dulu makan di sini, aku di Kabanjai dia di sini dok. Heeh. Udah. Sekarang kau mau sembuh. Obatmu cuma satu. Kau harus gembira. Bisa? Iya, bukan iya jawabnya. Bisa, tanya. Bisa. Coba buat dulu, ajari dulu aku gimana aku gembira. Kalau bisa kau gembira, manalah kau sakit. Tapi itu artinya kau datang ke sini karena udah nggak tahu lagi gimana gembira. Betul apa betul aku? Iya. Iya ya. Nah, jadi mau gembira. Mau ya? Jadi ku buat dari yang pertama dulu. Takut kau mati? Kenapa kau takut mati? Karena Belum buat banyak kebaikan. iya. Bolehkah kita takut mati? Kayaknya dikontrol namin. Iya. Nanti aja. Mau dibikin apa ya? Bukan aja. Bolehkah kita takut mati? Boleh. Boleh. Oke. Artinya takut mati itu nggak salah ya. Kenapa kau masih hidup sekarang? Itu baik juga kita. Besok. Besok. Hah? Itu boleh juga. Kenapa kau masih hidup sampai sekarang? Karena kau kuat? Hah? Iya. Iya. Jadi kalau kau nggak kuat kau mati. Enggak juga. Nah jadi atau nggak ada kau tengok orang di luar sana kuat kali dia saking kuatnya balap-balap dia, ditabraknya tembok mati nggak dia? Mati. Hah? Kenapa dia balap? Merasa? Masa tuh. Hah, jadi kau merasa kuat kau, ha? Hah? Kenapa kau masih hidup? Hah? Siapa yang menciptakan hidupmu? Oh Tuhan. Jadi kenapa kau masih hidup? Karena masih diberi nafas kehidupan. Masih diberi nafas kehidupan. Punya siapa nafas kehidupan? Ya kak? Punya siapa nafas kehidupanmu? Siapa? Oh punya Tuhan. Boleh diambil Tuhan? Boleh. Boleh diambil Tuhan sekarang? Boleh. Tanya hatimu, dikasih hatimu enggak? Ikhlas enggak? Enggak sih. Dah, kamu sembuh. Kau harus ikhlas. Sekarang. Mau kau ikhlaskan? Iya.
Iyalah, tarik pula napas. Oh, rupanya masih dikasih hidup aku sama Tuhan. Mana tahu kan tes dulu. Berhenti napas ini. Mati aku udah berat sekarang. Udah, tanya sekali lagi. Ikhlas kau kalau mati sekarang? Ya jadi tapi kau mau sembuh kayak mana? Aku mana bisa buat kau ikhlas. Tuhan juga nggak bisa buat kau ikhlas. Mama pun nggak bisa buat kau ikhlas. Siapa yang bisa buat ikhlas? Kau sendiri. Berarti kau yang tentukan. Tentukanlah. Aku kasih kau waktu 3 menit. Untuk ikhlas. Soalnya udah lama kali aku di sini. Dari pagi belum pulang. Aduh. Nanti apa pula nanti anaknya lu lupa ya. Anaknya lupa sama bapaknya dia. Bapaknya mana? Janji. Maunya kau ikhlas? Ikhlas. Bilang sama Tuhan. Cak bilang sama Tuhan. Kau doa dulu, doa. Aku dengar doamu. Dalam hati lah. Mana pula aku tahu dalam hati kau. Supaya tahu aku coba dulu doa dulu kau kalau ikhlas. Ya tapi dalam hati. Ya sekarang bunyikanlah. Malu dong. Kok malu? Berarti kau mau bohongin aku? Enggak cuma kalau Kau mau sembuh nggak? Udah doa. Cepat. Cepat sih. Atau mau dikonsep dulu doanya? Iya, mau diketik doa ya, biar buat resep. Mau dikonsep dulu. Siapa tahu mau dikonsep nggak apa-apa. Coba dulu. Aku mau denger lah. Aku mau belajar dari kau. Orang kau udah ikhlas. Cuma aku tahu kalau kau pura-pura ikhlas. Makanya kau datang berobat sama aku. enggak dong. Ya doa lah. Dalam hati ada. Nggak tahu aku apa dalam hatimu. Untuk apa kau berobat sama aku kalau cuma dalam hati kita berobat? Tatap-tatapan aja kita. Cepat, kau mau sembuh nggak? Doa lah. Doa. Enggak. Didengar Tuhan nggak doamu? Coba kau jawab aku. Kau doa tadi udah didengar Tuhan belum? Karena ada orang berharap doanya nggak didengar Tuhan. Tapi ada yang berharap doanya didengar Tuhan terus kalau mau dia. Coba aku tanya kau. Didengar Tuhan nggak doamu tadi? Didengarnya. Itu niatmu. Itu janjimu. Kalau dari sekarang kau ikhlas hidup ini. Dah. Bisa kita bohongi Tuhan? Enggak. Apa yang terjadi kalau kita bohong sama Tuhan? Marah nggak Tuhan tuh sama kita? Kau mau dimarahi Tuhan? Enggak. Udah. Hidup udah ikhlas ya. Nah, sekarang siapa orang yang belum kau ikhlaskan? Pacarmu udah kau ikhlaskan? Mantan? Udah. Jadi mana dia sekarang? Udah tahu. Kok nggak tahu kau? Kan udah ada settingan.
nggak chatting, terus media sosial semua udah dihapus. Udah. Media sosial kok hapus? Lo gue N. Ada apa pacarmu? Singarimbun. Singarimbun. Udah, apa lagi? Tahu. Mama bingung. Buat tahu. Berubah sampai ke ujung-ujung dunia kau Ci. Supaya cuma masalah takut mati. Dia nggak tahu kemari. Aku kan pun tengok dokter dari apa itu kan. Langsung ke kantorku itu pulang ke sini lah aku bilang. Mama ada 2 hari dokter juga kemarin mama orang tampilkan. Dia nggak tahu nih karena ceramah kayak gini dokter takut dia, makanya dibawa kayak gini kan udah nggak ngerti dia ini ke sini. Masih ada. Apa tuh? Masih ada yang belum bisa kau ikhlaskan. Mana bisa kau bohong? Kok sama aku belum bisa kau bohong, belum pandai kau. Pasti masih ada. Bilanglah. Nggak ada sih. Nggak ada sih. Inggris tuh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ah. Nggak ada. Udah ikhlas semua. Udah. Yakin kau? Udah. Ini sekarang rasa apa? Senang, sedih, marah? Campur aduk. Nah, masih campur aduk, Bos. Berarti apa namanya itu campur aduk? Malam. Nah, gitu kan? Tahu kalau gitu? Tahu di TikTok. Iya kan? Malam. Mana kalau kau nggak jujur? Kau habisilah waktu kita ini kalau kau nggak jujur. Nah, jujurlah padaku. Bilanglah. Apa? Nggak ada sih Dok. Kalau yang Besar. soal nggak ikhlas Nggak ada. Marah ada kau? Mungkin kayak kecewa aja. Oh, kecewa. Kecewa apa? Gitu enggak. Kecewa aja, tapi Pak kali bilang ya berarti memang kecewa berat. Paling sama teman sih. Sama teman. Kenapa? Dia yang rebut pacarmu? Enggak, bukan soal itu maksudnya. Lah, tolong sampaikan padanya aku rindu. Ada sekarang di TikTok itu loh. Iyalah. Apa kecewamu? Selalu kayak sama teman dan selalu ada gitu. Cuman Selalu dia dibantu, begitu dibantunya. Kau membantu. Dia Iya, cuma sih, buat kau bantu. susah. Ya kadang omongan dikit itu omongan orang langsung jadi kepikiran. Samamu kan? Iya kayak udah perasaan. Baper lah kau kan? Jadi kemarin temanku hampir meninggal. Hampir meninggal teman. Iya. Terus? Terus kayak udah neken obat kan Dok. Iya. Minum obat? Iya. Oh, mau bunuh diri gitu? Iya. Iya karena putus sama pacarnya. Jadi Oh. cuma aku yang di situ. Jam 2 pula Jadi- pas kami di situ. Oh. Dia lah Dia ngecek aku kan. Dok. Terus aku bilang ke mama karena mama tahu orang tuanya nggak suka sama aku, orang tua temanku ini. Ya. Jadi mama bilang kayak udahlah biarlah gitu. Dan aku bilang masa gara-gara orang tuanya nggak suka dia Kita biarkan mati. Terus? Kau kecewa sama mama berarti? yes. sama mamanya itu. Oh, sama mamanya itu? Kalau kami kesana juga ada dokter nyetir malam-malam. Jadi kan aku ngechat sana bantu. Kalau enggak udah mati. Oh. Komnami di rumah sakit ada Malik dia tuh. Oh, keracunan itu ya? Di telepon kami adiknya untuk ngangkat. Iya, iya. Ke kamar kami bilang kamarmu dia bunuh diri karena dia yang meninggal itu di SMS-nya ini. Aku mau bunuh diri katanya. Enggak, Memang cuman udah dia setelah dia udah Sudah diminum ya? Oh, curhat dia. ya emang temanku cuma itu lagi lawannya sekarang gitulah maksudnya cuma singkat cerita gitu. curhatnya ke aku dong. Oh, rupanya sekarang itu lawanmu gitu?
mamanya yang Mamanya. bilang, oh kalau nanti berteman sama kamu takutnya kayak makin Parah. turun nilai anakku kata dia kayak gitu. Sakit hati dia gitu. Oh, kau masih dengar kata orang. Itulah dokter kayak gitu dia. Ada berapa tanganmu? Tuh. 2. Berapa lubang telingamu? Orang dengar kalian. 2. Gini kan telingamu udah payah. Kita jam 5 dari sini, nyetir lagi balik ke sini kan. Aku bilang juga, nggak kasihan gini, dengarkan kata orang sensitif dia. Kan? Ngapain kau dengar kata orang? Kau dengar kata Dokter Joseph. Iya. Baru hidupmu tambah berarti. Udah kau tar TikToknya kan? Bukan aku, mama. Nah, makanya mama aja yang sehat. Kau nggak sehat-sehat. Mana TikTokmu ada? Ada. Nah, buka Kalau aku udah. di mobil. Nah, nanti kau tambahkan aku ya. Iya. Mulai sekarang nggak usah dengar kata orang. Kau dengar kata aku aja. Ini mamanya lusa kesini juga dokter. Aku kirim. Mamanya siapa? Seri Lestari kawan kantorku sana. Hah? Udah datang ke sini? Udah lusa, udah. Lusa kesini. nanti mau ke sini. Iya dokter, jadi kan nggak sempat sama tulen kantor aku ceritakan semua, aku kirim juga TikToknya dokter sama dia. Oh, Jadi gitu ya. juga, Bapak. Udah tahu kau jawabannya kan? Kalau kata orang itu menyakitimu, pilihannya ada samamu. Kau mau terima atau tidak terima. Tapi kau nggak bisa suruh orang diam. Saya. Tapi kalau udah Tuhan yang berkata samamu, kau nggak punya pilihan. Kau cuma punya terima. Beda ya. Maka sekarang kau yang menentukan. Kau hidup menurut kata orang atau menurut kata Tuhan. Paham ya? Bisa? Nah, apalagi? Takut gagal? Standar lah dok. Siapa sih nggak takut gagal? Banyak kali lo takutmu. Padahal obatnya cuma satunya. Iya. Hidup kita Tuhan semua yang ngatur. Percaya nggak? Kalau Tuhan yang atur, kau perlu ikut ngatur. Kalau Tuhan yang punya rencana, kau perlu buat rencana. Bisa kau bayangkan kalau ada 2 rencana mau dijalankan. Apa yang terjadi? Kau punya rencana, Tuhan punya rencana. Apa yang terjadi? Mana yang mau dijalankan? Tuhan mau kau ke utara, kau mau ke selatan. Diamlah kau di tempat. Bisa ya? Jadi kau jangan takut gagal. Kadangkala Tuhan memang buat kita gagal. Sebab dia punya rencana lebih baik dari rencanamu. Rencanamu cuma satu, lulus, taunya aku. Itu gak usah pun dibilang mana ada manusia berencana gagal. Pas. Semua rencana manusia adalah dia lulus. Menurut waktunya, menurut cara dia. Itu rencana manusia. Sekarang yang punya rencana besar itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita nggak lulus, it's okay. Berarti Tuhan punya rencana yang lain. Paham kan? Jangan kau pikirkan kalau nggak lulus. Yang penting kau sekarang ngapain? Belah. Sekarang aku tanya dulu, kau udah berapa banyak kau belajar? Pengen lulus tapi nggak belajar. Kayak mana lah itu, dekku? Jauh kali apa olahraganya, sholatnya udah nggak ada lagi. Nah, Sayur, itu. buah. Karena kau sedang menjalankan rencanamu sendiri. Ya kan? Sensitif gara-gara orang. Iyalah. Anak nomor berapa? 2 orang ini paling muda. Oh, paling kecil kau ya. Abang Abangnya udah tamat. Iya, udah kerja. Kuliah apa kau nih? Hukum. Jurusan hukum. Jadi mau jadi apa kau nanti? Hakim? Notaris. Pengen notaris ya? Kenapa banyak duitnya? Enggak, mama buka pabrik Pak. Jadi Buka kaplingan? Gimana? Jual beli tanah maksudnya. Oh, biar kau notaris mama. Enak kan lah kau ya? Terima bersih kau ya? Supaya apa? Supaya cepat kau kaya? enggak lah. Nah, jadi apa? Hah? Ya juga nggak apa-apa. Ya juga nggak apa-apa, biar dikoreksi maksudnya. Hidup jangan cari kaya, bahaya. Cari pajan alam.
Cari Tuhan dulu. Biar nggak capek ke notaris lain kan. Mana pernah mama capek ke notaris lain? Yang penting sama dia laku tanahnya yang dijual. Cumananya kau nih, walala. Kau pahlawan kesiangan. Inilah yang buat mama capek. Kau yang buat mama capek. Yang harusnya nggak sakit, sakit kau. Hidup lagi capek-capeknya. Ketemu sama kau yang takut mati. Kecewa dengar kata orang. Uhuy. Aduh. Udah lega kau? Udah paling lega? Yakin? Iya. Hah, kau ragukan lagi aku? Enggak? Udah benar lega? Masih ada? Enggak. Hah? Udah. Jujur kan? Iya. Sebab nggak ada gunanya lagi kau nggak jujur kan? Udah tahu kau yang selama ini kau nggak jujur kan? Cok, dari awal kau ketika ketemu dokter siapapun langsung kau bilang, "Dok, aku stres, Dok. Tolong dengarkan stresku." Pasti sehat kau. Ini enggak, mesti jumpa kau sama awak, mesti ditanya kau apa stresnya, baru kau mau jujur. Awal-awal pun tak jujur juga. Paham? Iya, langsung tahan dokternya. Bentar, Dok, aku mau cerita dulu sama kau. Aku bukan perlu obatmu. Udah kau periksa aku normal. Aku bukan perlu obat. Semuanya rontok. Cuma gara-gara stres itu bisa rontok ya. Semua. Aku 9 bulan rontok dulu. Sampai sekarang. Dulu rambut segini. Iya, karena kau udah sakit hati kali kau sama hidup ini. Kalau udah kaget juga dokter. Iya kan? Sakit hati kau sama hidup ini kan? Iya. Sikit-sikit apapun dipikir. Kau udah belajar hukum. Adakah hak manusia untuk sakit hati atas hidup? Maka aku bawa lagi ke pendeta, doakannya muslim pun kalau bawa lagi ke pendeta, sana pendeta. Coba aku sana, tanya kau. Gitu, bawa lagi. Adakah hakmu sebagai manusia untuk sakit hati? Hah? Ada hakmu? Enggak. Sedangkan kau aja nggak punya hak atas hidup ini. Ada kau punya hak atas hidup ini? Nggak ada. Satu-satunya hakmu cuma perasaanmu dan pikiranmu. Itu hakmu. Tapi tubuhmu ini semua, kehidupanmu di sekelilingmu ini nggak ada hakmu. Semua punya Tuhan. Kau paham? Kan kau orang pintar. Kau pengen lulus. Lulus sebagai sarjana hukum. Tahu hukum, paham hukum. Lalu hidup kita ini bukan hukum Tuhan. Iya. Mana pula hukum awak? Ini awak mau pakai hukum awak. Sakit lah. Udah benar lega belum? Udah jauh-jauh kau datang nih dari Brastagi. Aku pun nggak apa-apa, aku kasih waktu untuk kau. Asal pastikan kau benar-benar udah lega. Sebelum kau lega nggak bisa kau sehat. Nanti kami ke Brastagi sih. Pokoknya kami ke Brastagi kau sambut dengan tari-tarian ya. Nggak bisa menari, Pak. Oh, nggak usah kau nari ya. Kau senyum aja menyambut aku ya. Iya. Ambil buah naga, Ah. tak bilang sama Aduh. Ya. Ya. Udah lega. Udah. Betul. Iya. Nah, kau tanya dulu mama. Bilang, "Mak, aku udah sembuh," bilang. Bilang. Mana dia berani, emosi dia sering lihat aku tuh. Tengok dulu mamamu. Kau pun sakit hati sama mamamu, baik aja cerita kau. Walah. Boro-boro lah sama hidupku tanya sakit hati sama mama pun kau sakit hati udah. Kenapa cerai kali mamamu? Ada apa? Aku rasa tadi mas seminggu sekali ganti dokter apa katanya ini apa. Enggak. Oh enggak aja ya bilang. Enggak sakit hati. Cuma Kalau orang tua cerewet bilang malu sayur, sama mak, makan buah. merasa bersalah kok sama mak. Nah, minta maaf sama mak, udah peluk dia. Oke, cepet. Ayo peluk mamamu. Mak, makasih ya mak. Aku selama ini cuma merepotin kau mak, bilang. Bilang lah, mulai hari ini mak aku janji mak, bilang. Kau mama terbaik untukku mak, bilang. Mama baru apa sih? Baru karo aku karo ya.
Hah? Udah minta maaf ya. Belum, kemarin kau minta maaf pura-pura. Hanya supaya dikawani kau berobat. Enggak. Hmm? Karena sama kayak isi nggak ada penyakit tuh. Oh, udah tahu ya dari kemarin ya. Mikirnya kayak mungkin mama kan nggak mau mukul. Jadi kayak kalau Maka aku sendiri ngapain pun dokter masuknya ngapalahkan orang ini. Bapaknya mana? Ada bapak yang cuma nggak mau apakan orang ini. Nggak peduli. Tapi masih pulang ke rumah. Pulang dokter, cuman istilahnya keperluan orang ini Dicukupkan aja. nggak ada sama sekali. Aku semua yang kerja gitu. Lah jadi bapaknya ngapain? Kerja untuk dia pun enggak gitulah istilahnya. Cuma di rumah, itulah yang dia kadang sesalkan. Oh, berarti kau marah sama bapakmu. Kadang bukan dia marah sama bapak, tapi meratapi kayak mana lah ini. Mama aku sendiri Kecewa kerja. kau sama bapak. Gitu. Ya. Jadi meminta uang Hah? sekolah kadang dia kan ditesnya sama bapaknya berhenti aja gitu langsung kata bapaknya. Oh. Jadi gara-gara itu nampaknya aku kan dong sekolahkan di situ biaya ini biaya jadi dia kadang kan apapun ku cukupi nggak pernah aku buat kurang walaupun aku sendiri ke kantor juga aku jual beli tanah juga jual bako jual apapun ku pegang. sering cerita gitu. Apa cerita dia? Enggak sih. Kalau ada apa-apa di rumah gitu cerita gitu kan di chat gitu dok, cuman aku palingan kayak ya biar dia panjang nanti chat itu biar dia enggak ngiranya aku kenapa-napa di sini. Aku cuma bilang oh iya, tapi siap dari itu aku yang dirinya mikir kayak dia nggak tahu aku tiap malam nangis dok. Enggaknya aku kekurangan abangnya pun datang udah kerjanya aku bagi. Kenapa kau nangis tiap malam? Enggak. Kadang mikirin itu kan dok. Mikirin apa? Mikirin kok bisa ya ada bapaknya. Kok bisa ya ada gitu? Ya. Ada cuma kayak perannya nggak ada gitu. Kok bisa? Perannya nggak ada kayak orangnya. Adanya peran dia buat kau susah. Itulah perannya. Hah? Dah. Sekarang kau mau bapakmu berubah? Mau? Kau pernah langsung berdebat sama bapak? Sering. Oh, sering. Malam. Mulai sekarang. Semalam hari ayah lo dunia. Iya. Aku nggak bisa. Kenapa nggak kau ucap? Kau ucap, aku aja ucapkan walaupun aku udah meninggal. Terlalu sensitif ya. Kira apapun gitu. Kalau nggak masalah. Jadi udah berapa tahun bapakmu jahat? Dari dulu Dari dulu mungkin. Masa mungkin? Kau yang tahu lah. Mana tahu aku. Udah berapa tahun bapakmu jahat? dari dulu sih. Dulu, mulai dari kau kecil. Sering orang ini berantem. Bapak mama. Aku nggak tahu kalau aku kan dari SMP udah di Rumah nenek. Medan. Oh, di Medan Jadi SMP. kebanyakan nggak di rumah, tapi kalau aku Ya kan di rumah, di sini doa aja. kalau aku di rumah tuh kadang sering Berantem orang ini. ya dua-dua. Adu mulut. Kan biasa kalau Karena kan kadang disuruh kan kayak dites aja kayak minta uang kuliah atau uang sekolah. Sama bapakmu? Kayak kamu aja gitu. disuruh dong minta sekali sama Karena kan bapak. Aduh, dia hampir- tahu dia tanggung jawab. Ah, kampun. Udah tahu bapaknya gila, kamu suruh sama bapak ini minta uang. Dia tanggung jawab. Mana? Kadang-kadang
Mamanya pun stres juga berarti. Kamu pun salah. Sebagai ibu. Ibu udah tahu. Ada uangnya kan wajar. Loh, sekarang aku tanya dulu. Sejujur-jujurnya, menurut ibu, suami ibu waras apa enggak? Ya, kalau untuk itu nampak kurang waras. Kan kurang waras kan. Terus ibu suruh anak ibu minta sama orang kurang waras. Ya siapa yang lebih kurang waras lagi? Jadi gini, ini memang kompleks. Ini udah mutar dia. Tapi satu-satunya jalan untuk bisa membuat orang berubah adalah orang yang jahat sama kita itu harus bisa merasakan bahwa kita sayang sama dia. Sakit dia pun aku cuma di situ dong. Aku yang jaga dia sendiri. Ya sekarang aku tanya dulu, kau sayang gak sama bapakmu? Sayang lah. Sayang kayak mana? Buktinya kau benci. Minta izinnya nanti keluar aku Pak, katanya datang nanti abang kemana tadi? Ini. Nah, aku tanya dulu kau sayang tapi benci. Kayak gitu ini yang buat stres hidup ini. Sayang tapi benci, sayang, benci, sayang, maka sakit kita. Sekalian kau benci, udah pergi. Nggak sakit kau. Ini kau sayang tapi benci, 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 tapi rindu, sayang. Udah nyanyi dia. Udah nyanyi dia, Ci. Udah nyanyi dia, Ci. Aku kan nggak salah ngomong sama kau tadi. Iya. Kalau kau mau orang yang kau rasa jahat samamu berubah, buatlah dia merasa bahwa kau sayang sama dia. Sebelum kau buat dia merasa kau sayang sama dia nggak akan berubah. Bisa? Sayang kau sama bapakmu? Bisa kau maafkan dia? Hah, bingung, terdiam. Sayang tapi nggak memaafkan. Mau kau maafkan dia? Oh ya, mulai hari ini kau chat dia. Papa, I love you. Mau muntah kau? Loh, kan kita tadi bilang kau harus bisa membuat bapakmu merasa kau sayang sama bapakmu. Iya, tapi yang ada nanti dipikirnya aku. Apa? Mempelet dia gitu? Dipelet aku sama anakku gitu? Sila. Hah? Apa dipikirkannya? Enggak. Coba kau bilang dulu. Apa yang mungkin dipikirkan bapakmu kalau kau chat dia sekarang I love you papa? Berarti selama dia kejiwaan tadi udah waras pikirnya. Oh, itulah. Cocok. Aku Apa kau? udah marah-marah. Mudah marah-marah? Iya, cuman kayak Emosi gak ya. Ya memang iyalah. Belakangan ini aja sih, maksudnya Hah? tahun ini. Ya iya, kau tuh udah terlalu kecewa dengan hidup. bawa psikiater ya udah dokter Dari- tadi aku bilang langsung ke sini makanya Dari kemarin terus keliling disuruh- sampai di sini Hmm. Sama temen saya psikiater dari masuk tak dokter mana Kolombia lah tahap tadi masuk kami ini udah udah kelima kali putar tadi putar di dibawa sini. ke dokter saraf kan dok Hmm. sama mama. Hmm. Aku nggak kena saraf waktu bilang kayak gini. Kalau Aku saraf nggak kena kata- saraf. Jadi kau kena apa? Mental. Kena mental. Nah, mental kurasa udah emosi hanya emosi Karena aku keluar itu. jadi kepalanya ini lagi Karena aku sakit. 2 minggu ini keluar dok. Jadi kayak nyari teman biar nggak Hmm. stres di rumah. Mana bisa? Itu namanya lari dari masalah. Masalah itu dihadapi. Hadapi, menangkan. Gitu. kampung aku kan ada setiap hari ceramah dokter dikirim sama dia itu makan penuh itu Handphonenya? handphonenya itu di situ nggak dibukanya kadang udah stres dia melihatnya karena semua yang ada ceramah di dokter itu masuk ke dia jadi dia nggak berani bukanya maka setiap hari aku rajin Ngirim ya? kiriminya. Iya tengoklah itu kan aku banyak udah kiriman ke dia itu setiap hari masuk nanti apa dokter ini lagi kan bahagia katanya aku bilang mau miliaran peluang itu orang sehat di sana meninggal juga sakit pun banyak orang nggak meninggal aku bilang Iya. baca lah itu aku bilang kirim setiap hari dokter makanya dia nggak berani tadi kesini nggak tahu dia maka ke dokter Dokter gue tanya dok. Takut ditanya. Jadi maksudmu aku dukun gitu Iya, ya? maksudnya- Tanpa tanya-tanya tahu. Aku mikirnya kan Ah. kalau ke dokter itu kan biasanya aku dulu kan kalau sakit pun dok
demam, misalnya karena demamnya pun aku nggak pernah ke dokter. Baru Oh, ini. baru inilah ya. Iya. Bukan karena demam pula ya. Iya. Karena sakit hati. Kemarin gejala DBD, sampai gejala DBD pun aku nggak ke dokter. Enggak pernah. Aku jarang minum obat baru. Baru inilah ya. Jadi ini Tahu-tahu ini nggak dapat obat pula tuh. Hah. Jelek ya kan? Udah minum obat Kurang tapi bersuhu nggak sembuh. kata dokter Ah. Joseph itu bilang. Cuman sampai dibilang sama dokternya, aduh nanti jangan kesini lagi kata dia kayak Ya, gitu. dia pun udah ampun kan? Maksudnya, Ya iyalah. nggak ada sakitnya soalnya. Iya, karena kau cuma bawa stres sama dia. Dia udah stres, kau tambahin stres. Dia cuma dikasih obat penenang. Ya iyalah. Seperempat, cuman aku nggak minum kan. Ketergantungan. Yang penting dilarang kau datang lagi kan? Iya. Bukan bosan. Karena nggak ada. Hidupku pun udah capek. Datang lagi si adik ini, aku cuma buat capek. Datang dokter Susi, apalagi aku buat obatnya ini kata. Iya. Oh, coba gitu dua kali. Aku kan dokter nggak mau aku sekali ke situ 2 kali. Iyalah, Kita, iya. apanya? Padahal taunya kalau kau datang pasti bayar kan? Hah. Kalau kau datang ke sini pun tak bayar. Jadi apa obatnya coba aku tanya tadi? Bagi. Ah iya. Hanya itu obatmu, merasa bahagia dengan hidup ini. Udah. Kalau kau mau bapakmu berubah, kau kasih kesempatan sama dia berubah. Dengan cara apa? Yang pertama kau harus memaafkan dia dulu. Dah. Lalu kau buat dia merasa bahagia. Bagaimana kau buat dia rasa bahagia? Karena kau sekarang sudah bisa rasa bahagiamu itu tularkan sama bapakmu. Entahlah aku salah ya. Tapi aku pun kadang mau juga terbayang gitu. Kalau anak gadisku ngomongnya pedas. Itu cukup menyakitkan. Kalau aku bilang kau potensimu tinggi untuk bisa ngomong pedas. Sepedes-pedesnya sama bapakmu. Dia pun pedas ngomong. Dia pun gitu juga bapaknya itu. Ya namanya kalian udah main cabe, dua-dua main cabe. Dia duluan. Iya. Oh, coba aku tanya, lihat aku. Kalau orang ngomong pedas, kau balas pedas? Enggak sih, cuman Balasnya juga pedas. Ah, ya udah. Udah jumpa lah. kadang dia mau lagi rame di situ nggak Malu dia lihat. Iyalah, lalu kau balas lagi mempermalukan dia ketika rame, betul nggak? Coba kalau kau diam aja kan selesai, karena itu lagi rame. Tapi kau udah rasa pedas. Enak kali aku sendiri yang pedas. Ku balas lah pedas lagi bapakku. Oh alah. Udah paham lah aku permainan kayak gitu sih. Lalu juga paham, lu udah sekolah hukum lu paham. Iya. Nah, berarti yang kau lakukan apa? Kau minta maaf sama bapak. Iya. Oh yes, paten kali ya. Papa, I'm sorry. Papa, I love you. Papa, you are the best papa in the world. Widih. Entah kenapa dia bisa ketawa. Kok ketawa kau, Ci? Ketawa lah kau. Ci? Lucu aja gue. Ya memang lucu-lucuannya ini hidup ini. Kalau mau sehat. Kau bawa serius sekali pun bukan tambah sehat kau. Hah? Itu cuma kalau dunia ini memang sok-sok serius semuanya ini. Pikirnya dengan serius bisa beres masalah, nggak bisa. Masalah itu bisa beres kalau kita gembira. Udah? Kemarin lupa usah bahagia tuh. Lupa kau bahagia ya. Dia bahagia. Iya orang kau penciptamu pun kau lupa. Nggak usah lagi lupa kau bahagia. Datang sini, Ci, biar bahagia kau, Ci. Iya. Bawa buat naga sama orang ini. Ngapain kau sendiri datang? Ada live gue terus Kau tengok itu live Kita gue lebih tuh. bahagia yang datang sini ya, Dok. Sekali seminggu. Capek lah datang. Kau kuliah di Medan Pak? Ya, Medan. Oh memang di Medan kuliah. Kemarin dapat di Aceh cuma nggak dikasih. Jadi di USU ini. Enggak di rumah. Rumah ya. Semester berapa kau? 5. Semester 5 ya. Iyalah, gitulah. Kau harus jadi agen perubahan. Sempat stres gara-gara itu juga sih tuh. Hah, Rontok. rontok rambutnya. Ya kemarin kan Udah bawa juga. Kenapa penting rupanya cantik? bukan penting, cuman kok takut Rontok ini. rambut. Oh takut mati, karena takut matimu itu Bo. Alah. Kenapa gitu sampai udah beli segala macam. Iyalah. Udah ke dokter ini kan. Iya. Kata dia, Kok nggak bisa juga bilangnya. Iya. Masuk lah obat-obat itu jam berapa? Spesialis kulit lah, dicek kepala. Dan bohong tak di tengah jadi
Jadi aku kayak mana ini botak kali pun aku. Cowok dong. Cewek kan gak lucu. Awak pernah botak ini ya. Aduh. Botak mikir pasien kurasa. Pikirin si Uci. Kenapa dia nggak bisa bahagia? Kayak mana lah Tuhan biar ku buat bahagia ini anak satu nih, aku bilang. Aduh. Bisa. Udah pelong nih. Nah, karena ke depan tantangan kita bukan semakin ringan. Jadi kau harus belajar bisa menanggalkan beban supaya bisa kau menjalani hidup ini dengan maksimal. Ya, syukur aja. Syukur. Tapi kalau ada memang masalah seperti ini diselesaikan. Itu aku setiap hari ngerasa tegang. Iya, selama masih kau simpan hal yang negatif, nggak akan berhenti. Kalau masih kau simpan, Berarti belum. kau berarti belum plong. Ada lagi. Enggak, maksudnya Kemarin, iya Sekarang tuh lagi. sekarang masih. Iya, kayak di sini kayak kemarin. Nah, udah, bilanglah apa lagi yang membuat kau belum plong. Enggak ada sih. Udah Dia selesai. minta obat masih ini. Nggak ada obat mual. Apa yang kau minum obat? Berarti tinggal proses saja. Dia kan selama ini udah terlalu tegang. Berarti kau harus belajar relax. Oh, Relax itu selalu berawal dari hatimu. kadang buatnya kan siang tuh loh. Ya. Jadi kalau sedikit aja orang kayak agak ribut gitu langsung kayak Iya, mulai sekarang kau harus belajar memaafkan semua orang. ya. Bisa. Semua orang. Termasuk kucing-kucing. Mana tahu kan ada orang marah sama kucing, sama ayam. Nyamuk dong. Nyamuk lagi dipukuli. Aduh, kasihan lah. Namanya dia yang gigit dong. Terus kayak mana daripada gigit nyamuk kau? Habis nyawamu. Enggak, cuma enggak. Gatal garu udah selesai. Daripada gara-gara nyamuk kau emosi. Yang persoalan itu kan kau emosi karena nyamuk, paham kan? Ya. Kalau kau pukul nyamuk nggak salah. Tapi kalau kau pukul nyamuk dengan emosi, udah paham kau bedanya? Tahu. Tahu kau kan pintar kau. Pukul aja nyamuknya tapi ketawa kau kan selesai, mati juga nya dia. Ini nggak kau pukul tapi marah. Memang kau nyamuk katanya. Emosi kau, sakit lah tengkukmu. Oke. Ya. Nah, hal-hal kecil loh ini. Ini hal kecil. Kemarahan-kemarahanmu ini sekarang banyak sebenarnya. Kau akan marah dengan hal kecil. Maka mulai dari sekarang kau harus berpikir marah itu salah. Setuju? Nah, cocok. Nah, udah. Jadi setiap kau marah langsung koreksi dirimu. Kok marah aku? Dan aku pun bukan otomatis kayak sekarang, enggak. Dari hal-hal kecil itu, kok marah aku ya? Di jalan ada kesal kita, kok marah aku ya? Kok marah aku ya? Ku ingatkan diriku sendiri. Dan kadang pun sampai nyesal. Kalau bisa aku jago kali marah-marah. Oh memang aku ngajar. Akunya, kok marah aku? Oke. Nah, yang penting hatimu lega dulu. Kalau sensasinya masih ada, it's okay. Ya. Malah sensasi itu untuk mengingatkan kau bahwa kau sudah pernah melakukan yang salah. Jadi semua itu adalah kesalahan kitanya. Kita pilih untuk marah, kita pilih untuk kecewa, kita pilih untuk dendam mungkin. Boleh kau nggak punya jodoh? Enggak. Boleh kau nggak punya jodoh? Boleh. Oh, boleh. Oh, boleh. Pikir nggak? Oh iya. Sorry. Nah, aku kan coba membalikkan aja tadi. Ya. Ya. Nah, apa yang mau kau buat nanti pulang ini kan nyampe ke sana jam berapa kalian? Jadi bapaknya di sana nih. Di kampung. Kampung. Kan di sini. Oh kau di sini ya? Di sini. Oh ya, berarti kau malam ini. Kampung. Mungkin hari Sabtu. Karena hari Jumat masih ujian. Oke, tapi malam ini bisa kau chat bapak kan? Kowe lah. Kau WA. Bisa. Bisa apa isinya kira-kira? Ya. Enggak WA sih, Dok. WA di sini. Telepon. Iya. Oh kau telepon apa kau bilang? Nanti kau ungkit pula lagi kesalahannya. Enggak lah. Sebenarnya yang kemarin gitu. Maksudnya sering berantem. Yalah. Tapi
belakangan ini enggak. Enggak, Nyesatnya sekarang gitu. Yang orang selama ini kalian perang dingin namanya. Tahu kok perang dingin? Hah? Gencatan senjatanya kalian cuma. Tahu nyawa. Tinggal nunggu aja siapa melemparkan rudal. Terus pedas. Tapi Pedas. kadang sering ketawa juga ya. Iya pura-pura. Enggak, itu enggak emang. Kalau di rumah itu kan kami kan kedua dong. Mama sama abang kompaknya sama bapak. Oh, tadi kompak sama bapak ya. Sebenarnya kompak. Cuman kadang kalau masalah kalau ngomong biasa kompaknya, maunya kadang lucu. Cuman kalau soal Berarti gini coba kau tanya bapak. Kau gugah dulu perasaannya. pernah dong. Terus buat dulu dia curhat samamu. Aku kayak apa ya? Enggaknya setiap hari aku marah. Jadi ya coba lah Pak. Kadang-kadang mikir tanggungan mama ini nggak cuma aku, abang, enggak, bapak. Kita tiga. Yang kepala keluarga sekarang bukan bapak, mama. Tulang punggung kepala keluarga ada mama. Gitu. Ya coba apa? Bapak pikirkan untuk bapak aja dulu cukup, nggak usah lalu untuk kami gitu. Jadi maksudnya biar bapak nggak usah kasih uang sama mama gitu. Itu nggak tulang rusuk bapak. Iya. Kayak dia untuk dia sendiri aja nggak cukup gitu, masih minta sampai kadang mau merajuk-merajuk, sedangkan kami aja dibiayai sama mama gitu. Oh, ya karena ada uang mama. Kenapa rupanya? Mama keberatan, saya tanya. Pasti keberatan. Kok belum kau tanya pun? Coba tanya dulu. Kau tanya dulu. Kalau nggak keberatan nggak mungkin curhat sama aku kan. Oh, berarti mamanya salah ya kan? Dia setiap malam curhat sama aku kan Stres awak ya kan? aku ada masalah di sini kan, cuman aku nggak mau ngomongkan dia curhat sama aku. Kalau yang tadi kalau minta uang nggak belum kita berhenti pun kan dok. Kayak Gitu. Pagi-pagi tadi udah keserahkan. Pulang dari kantor kan capek belum. Dia memang apa kerjanya? ngawasi orang apa di situ Kebun. kan ada kebun gitu. Taunya ibu berapa gajinya? Enggak lebih banyak gaji dari kebun lah. Iya, oh, memang dihabiskan ya uang itu dia. Kalau dia nggak mau lagi memang kerja dokter, nggak lagi buat Iya, tanaman. kami ada ladang dok. Terus jadi dia nggak dikerjakan ya lagi? Cuman Neng. iya gitu. Di rumah pun yang Oh, hasil dari kebun itulah dijual nanti. Iya. Kebun orang punya inang. Iya dikontrak semua dari sedekat rumah kami itu kan. Oh, gitu. dikontrakkan. Nah. Jadi hanya terima uang kontrak lah ini. Dia misalnya orang yang apa dibuat pekerja di rumah misalnya uangnya sama Panen dia samanya. aja gitu. Modal Wajar dari- anaknya sekali-sekali modal dari bangga mama. meminta uang bapaknya kan wajar juga gitu dokter, itu yang kadang dia pakannya pas lagi butuh gitu. Baru dia kadang lu ngomong kayak gini, Apalagi bukan kan- enggak ke aku, kalau ke abang itu. Kau apa udah kalau dikira-kira kan udah 3 murni habis ke kau, kayak gitu Jadi gitu. itu dihitung-hitungkan ya anaknya ini duanya. Padahal kan bukan dari dia gitu dok. Maksudnya kayak Pertamina. Kalau sedikit apa gitu kan, kau apa kali udah 3 murni, kalau tadi kau nggak sekolah Makanya 3 sampai murni Papua bisa ada ditemuin pelayaran kayak dulu gitu. kan. 3 murni itu bus murni itu. Bus murni, sutra. Gitu gitu. Aku apa murni ya pikirku. Aku langsung nangkep aku dong. 3 murni, aku pikir-pikir kan 3 murni. Diungkit-ungkitnya uang sekolah masih gini. Baru mau nyumpah ya anak dok, siapa yang nggak kesel disumpahin coba lah. Sekolahnya kok jadikan. Nanti nggak jadi apa lo itu? Kayak gitu. Nikah pun kau nanti pasti diceraikan gapamu. Jadi apa? Kemudian jadi sumpahin dia orang ini. Kan nggak ngapa-ngapain pun disumpahin itu kayak ini kadang Itulah orang ini kendala. Kalau aku kok mau apa? Karena aku pun dulu Aku- gara-gara mikirkan dia kami 2 kali setahun. Jadi ini bahagialah aku udah dokter sesuai dengan apa dari kayak gitu dienain pikiran timbang stres kan udah ikhlaskan aja. Mungkin dibuat Tuhan aku jadi tulang punggung gitu aja lah. Timbang sakit kayak gitu dulu anak nggak sekolah kan wajar juga gitu. Inilah kadang Ya udahlah. pikirannya. Jadi bisa kau maafkan itu semua kan? itu aja dulu. Ya, maafkan dulu. Itulah dulu. Nanti lain apa dokter makanya kamu tidak Zikri. Iya. Nanti mungkin kalau udah kau tengok semua apanya TikToknya, kau pun pasti punya inspirasi nanti, motivasi ya untuk Terus menjadi ini yang baik. obatnya nggak dibuat ini dok. Gak ada obatnya itu loh. Hati yang gembira. Kau gembira. Bisa ya? Gak ada obatnya. Gak ada yang instan gini. Gak ada yang instan. Kau mungkin berharap instan. Iya. Gak bisa. Kau harus sabar. Terlalu lama stres dulu ya kan dok. Kau pun harus merasa bersalah sama Tuhan. Hah?
Atau kau nggak merasa bersalah? Kau cuma nuntut untuk sehat gitu? Enggak sih. Nah, ada nggak kesalahan sama Tuhan? Banyak. Banyak. Jadi bisakah sekejap mata aja udah selesai semua? Kan enggak. Maka kau berdoalah, Tuhan, kalau aku hidup, aku akan terus hidup dalam bertobat dan bertobat. Setiap detik bertobat. Di sini lihat aja buka Kak. Kami Senin sampai Jumat. Kan aku bilang tadi Kak. Kawan lagi. Oke. Mana tadi hasil urin dia? Disimpan. Ini ya. Nah, tadi kan cek kencing kau normal. Ginjal bagus, semua bagus. Hah? Haruslah. Apa itu harus? Kau bingkai nanti Ci. Nyamuk, becak malu dia sama nyamuk tuh. Iya. Nyamuk, pigilan nyamuk. Aduh. Lucu. Udah sih. Udah. Udah enak rasamu. Udahlah, pulanglah dengan damai. Belajar kau malam ini ya. Ya, hati yang gembira. Udahlah nggak usah bayar itu lah. Iya, minum beli nanti 200.000 cuma dokter. Ih. Minum beli nanti ya Kak. Ih. Terima kasih banyak Kak. Ya dokter, Cas terima dulu. kasih banyak. Oke, Ci. Ya Bu, Tuhan berkati ya. Ingat ya, Iya, dokter. menangkan bapakmu ya. Oh, iya. PR-mu memenangkan bapakmu. Ya. Oh, Nah, iya. mama mungkin dia udah capek kali dia tuh. Iya, capek. Kau yang menangkan bapakmu ya. Asyik. Siap. Nanti apa nanti ku WA dokter orang itu tadi baru Iya, siap, iya. ya, Pak, Dok. Iya, iya, Siap, oke. Kak. Oke, iya Bu ya. Makasih Bu. Habis kan? Oke. Live sampai ke rumah. Ampun dah. Tutup live. Tutup live hari ini udah banyak kali live hari ini ya kan. Oke lah, makasih sekali lagi asli ya. Sampai malam kali prakteknya tidak diharapkan ya kan. Cuma ya udah seperti itu, nggak mungkin kita tolak ya. Nyanyi udahlah Kak Cincing, tengoklah di YouTube itu nyanyi. Aku mau visit lagi. Oke. Jadi besok kita jumpa Kak Cincing. Sehat-sehatlah kita ya. Selamat malam Nang Sony, Kak Nafi, Kak Cincing, dokter nyanyi terus, Kak Seriuni ketawa sekejap ya. Oke, ikut visit. Ya udah ikutlah visit. Doakanlah aku tetap kuat ya kan. Tetap sehat kita semua. Oke, mau lihat teh. Nanti ini semua rekamannya masuk ke YouTube. Jadi kalau belum ikut YouTube-nya, ikuti juga YouTube-nya ya. Nyanyi apa kita? Kak Berta, oke Kak Papito, tulang jadi ke Serampa. Jadilah Serampa tanggal 26 ya. Siantar tanggal 19. Jadi kita jumpa nanti ya. Semangatlah kita. Hidup ini ada kesempatan. Perdagangan nggak jadi. Jadi ke Natal apa? Natal Rumah Sakit Royal Premier apa? Mitra Amerika Premier itu. Nah, 20. Hati yang gembira adalah obat. Nah, lanjutkanlah. Oke, bye. Besok kita jumpa. Oke, biar aku visit dulu. Bye. Tuhan berkati. Jakarta kapan? Ditunggu undangannya. Oke, bye.